Episode 57 Galaksi Suci. Xiao Yu dengan hati-hati menutupi saudara lelakinya dengan selimut dengan mata memerah. Dia baik-baik saja, benar. Tang Tian bertanya pada Xiao Yu dengan prihatin, tidak peduli seberapa bodohnya dia dapat mengatakan bahwa Xiao Yu telah menemui masalah. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa Xiao Yu tampaknya bagus dalam perawatan medis. Ia menghancurkan beberapa bahan yang tidak diketahui menjadi bubuk dan mencampurkannya ke dalam air, dan memberikannya kepada saudaranya. Jika dia bisa melewati beberapa hari ke depan, dia akan selamat. Suara Xiao Yu parau, matanya merah. Apa yang terjadi? Tang Tian menepuk dadanya, jika kamu butuh bantuan dalam hal apapun, katakan saja padaku. Terima kasih kakak Meng Nan. Xiao Yu berkata dengan bersyukur, dia melirik kakaknya di tempat tidur. Wajah muda dan lembut itu mengungkapkan kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya, dia menggelengkan kepalanya, luka pada kakak, ditinggalkan oleh kurcaci biru. Aku telah bertanya kepada mereka sebelumnya, apakah mereka pergi ke Blue Marsh, jika tidak, bagaimana mereka bertemu dengan Blue Dwarf? Aku mulai curiga apakah Blue Tide akan segera dimulai. Petik 2. Kurcaci biru. Mata Tang Tian menyala dengan aura cahaya, dia sangat cepat tertarik pada frasa lain yang dikatakan Xiao Yu, Blue Tide. Iya, wajah Xiao Yu dipenuhi dengan kekhawatiran, kemampuan reproduksi The Blue Dwarfess sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa kampung halaman mereka dulu berada di kekosongan, tetapi melalui celah di kekosongan, mereka berhasil masuk ke berbagai benua. Tanah yang ditempati oleh kurcaci biru akan menjadi Marses biru. Setelah periode waktu tertentu, ketika kurcaci biru mencapai populasi tinggi melalui reproduksi, kurcaci biru yang berkembang pesat tidak punya pilihan selain berkembang keluar. Mereka akan menyerbu Marses biru, melahap dan mengambil alih benua. Itu adalah Blue Tide. Petik 2. Jadi tempat utama di mana kurcaci biru tinggal berada di kekosongan, Tang Tian tampak termenung. Jika Blue Marses memiliki celah yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kekosongan, lalu apakah itu berarti bahwa melalui Blue Marses, mereka dapat bertarung menuju markas utama Blue Dwarf? Tang Tian menduga bahwa susu kecil dan yang lainnya mungkin berada di tangan kurcaci biru. Dia akan bertanya di mana Blue Marsh terdekat berada, ketika tiba-tiba terdengar gangguan dari luar, itu adalah jeritan penuh ketakutan yang mengguncang gendang telinga mereka. Kurcaci biru. Ya Tuhan, kurcaci biru. Ekspresi Xiao Yu berubah, Tang Tian mengambilnya dan bergegas keluar. Ketika dia melompat ke pagar desa, dia melihat pemandangan di luar, dan tidak bisa menahan napas. Di ujung dasar sungai hitam yang luas dan sunyi, garis biru, bergerak maju menuju desa. Garis biru yang sangat lurus, penuh sesak, itu adalah sejumlah besar kurcaci biru. Wajah Xiao Yu pucat dan seluruh tubuhnya menggigil. Semua wajah penduduk desa pucat dan penuh ketakutan. Kita harus melarikan diri. Xiao Yu berbalik, dia ingin mengingatkan Tang Tian untuk melarikan diri dengan cepat, tetapi ketika dia melihat ekspresi kakak Meng Nan, dia terkejut, wajah kakak Meng Nan jahat, kejam dan haus darah, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, tetapi niat membunuh yang tersembunyi di dalam kata-kata itu, membuatnya kewalahan. Bagus sekali, aku baru saja menemukan kalian. Ocehan Tang Tian yang mengigau, membuat Xiao Yu merasa bahwa kakak Meng Nan pasti memiliki kebencian yang mendalam terhadap kurcaci biru. Di Heaven's Road, itu disebut Laut Biru, di Galaksi Suci, itu disebut Blue Tide, dimanapun itu, ketika adegan seperti itu muncul di depan mata kamu, itu berarti kematian, itu mewakili 1000 mil dari bumi yang berlumuran darah. Tetapi di dalam mata merah Tang Tang yang memerah, itu hanya akan membuatnya berpikir tentang pertempuran di dalam lautan cahaya biru, itu mengingatkannya tentang teman-temannya yang hilang, itu membuat hatinya mendidih dengan niat membunuh. Ayo pergi, Paman Bing. Xiao Yu mendengar kakak Meng Nan berbicara di udara, dan membeku. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi teduh ketika bayangan besar membayangi sosoknya yang lemah, raksasa logam besar yang indah dan aneh, telah muncul di depannya. Mesin raksasa. Xiao Yu berkata, kebahagiaan muncul di wajahnya, bukan hanya dia, tatapan penduduk desa lainnya terhadap Tang Tian segera menjadi berbeda. Semua orang terpana oleh keindahan dan penampilan luar Sky Tiger yang indah, dan tidak ada yang memperhatikan Yaya di dahi Sky Tiger. Yaya berdiri di kepala Sky Tiger, melihat sekeliling dengan kerinduan di matanya. Sangat perkasa. Setelah bertempur dalam begitu banyak pertempuran dan perang, meskipun Tang Tian saat ini tidak dapat dianggap sebagai jenderal terkenal, tetapi ia sama sekali bukan pemula. Meskipun kurcaci biru mengancam dan ganas, semangat mereka berkembang, tuduhan mereka saat ini hanyalah mencari kematian. Bersiap untuk pertahanan. Tang Tian melompat ke gedung tertinggi, dia berteriak pada penduduk desa yang bingung, mereka yang tidak ingin mati, semua berkumpul di sekitarku. Tang Tian tidak sedikit pun sopan, nadanya berwibawa, seolah-olah dia telah menjadi pemimpin desa, berdiri di atap tertinggi di desa, memerintah orang-orang di sekitar. Masih ada keraguan di sekitar wajah penduduk desa, tetapi mereka secara tidak sadar berkumpul di depan Tang Tian. Dengan Sky Tiger melayang di samping Tang Tian, itu membuat banyak dari mereka diam-diam menebak bahwa Tang Tian jelas merupakan peluang besar di kota besar.
Tidak banyak orang di desa, dengan populasi hanya 146 orang, tetapi yang membuat Tang Tian merasa tenang di hatinya adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya semua adalah orang suci. Meskipun aura mereka tidak sekuat orang suci dari jalan surga, Tang Tian tidak akan pernah salah mencium aroma orang suci. Dia memiliki beberapa kecurigaan, meskipun mereka semua adalah orang suci, tetapi orang-orang suci di Secret Saint Galaxy jelas tidak sama dengan orang-orang suci di Heaven's Road. Namun, dia tidak bisa terlalu peduli tentang semua ini saat ini. Tang Tian berbicara kepada Bing, Paman Bing, kamu yang mengatur pertahanan. Baik, Bing tidak menolak, malah dia mulai mengatur pertahanan. Sebelumnya ketika dia merasakan bahwa Tang Tian terluka, hampir menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya, tetapi Tang Tian pingsan, dan dia tidak bisa keluar. Dia selalu siaga, dan karenanya dipenuhi dengan penyesalan. Sebagai seorang jenderal militer yang luar biasa, ia bahkan lebih mampu memandang ke depan. Crazy Tang adalah fondasi sejati mereka. Selama Crazy Tang aman, maka apapun masalah yang mereka hadapi, mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan jika Crazy Tang punya masalah, maka ke Southern Cross Army, atau konstelasi besar Ursa juga, mereka semua akan dilanda bencana. Karena itu ketika dia mendengar Tang Tian memanggilnya keluar, dia menghela nafas lega. Peperangan bukanlah hal yang memprihatinkan baginya, ia telah mengalami terlalu banyak perang. Tidak peduli seberapa kejam perang, apa yang dilihatnya, bahkan jika mereka tidak menang, melindungi keselamatan Tang Tian bukanlah masalah. Tetapi jika dia tidak di samping Tang Tian, jika Tang Tian menghadapi bahaya. Tanpa sadar, remaja gila itu sudah menjadi pemimpin seluruh tim, statusnya tak tergantikan oleh siapapun. Ketika seorang veteran bergerak, akan jelas apakah dia ahli atau tidak. Bing dengan cepat membentuk garis pertahanan sesuai dengan pertahanan desa, penduduk desa melihat harapan, masing-masing dari mereka meningkat dalam antusiasme. Setelah pertahanan Bing diletakkan, tidak ada tempat yang lebih aman daripada di dalam desa, dan jika seseorang melepaskan diri dari pasukan besar, kemungkinan dia selamat akan sangat rendah. Kakak Meng Nan, mesin raksasa kamu sangat kuat. Apakah ini seorang jenderal? Xiao Yu menatap Sky Tiger, wajahnya penuh kejutan. Ya, dia adalah seorang jenderal terkenal. Tang Tian senang, Bing jelas seorang jenderal terkenal. Apakah dia, Firewalker? Atau Aguston? Mata Xiao Yu bersinar. Tetapi dia langsung menggelengkan kepalanya dan berbicara pada dirinya sendiri, tidak ada yang salah, Firewalker merah, Aguston, berwarna abu-abu. Petik 2. Tang Tian bingung mendengarkannya. Apa Firewalker atau Aguston, bagaimanapun, ia memperhatikan hal lain. Berbeda dengan yang lain, hanya Xiao Yu yang bukan orang suci. Xiao Yu, kamu tampaknya berbeda dari mereka. Tang Tian ragu-ragu, tetapi masih bertanya. Ya, aku tidak memiliki Saint Domain sejak aku lahir, dan aku tidak tahu mengapa. Xiao Yu berkata dengan jujur, tapi matanya masih menunjukkan sedikit kesedihan. Dia dengan cepat mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga, tapi aku tahu banyak hal. Dia mengambil pedang rumput merah dan memberikan kepada Tang Tian, kakak Meng Nan, aku akan memberimu pedang rumput, ini adalah senjata yang aku sempurnakan. Pedang rumput. Tang Tian mengambil pedang rumput merah dengan rasa ingin tahu, pedang rumput dibentuk dengan menjalin Red Reed Sword Grass, itu hangat saat disentuh. Sebuah tangan yang lembut dan lembut menyambar pedang rumput dari tangannya. Bodoh kecil yang baru saja bangun dari tidurnya, wajah kecilnya dalam dan serius. Kakak Meng Nan, apakah ini roh? Xiao Yu sangat senang, dia tidak bisa berbicara. Tang Tian ingin berbicara, tetapi terganggu oleh Little Fool, itu benar. Xiao Yu memiliki ekspresi malu di wajahnya, dia merasa bahwa dia benar-benar menunjukkan keahliannya di depan seorang ahli, itu hanya pedang rumput mentah, di depan tembakan besar ini, tidak layak untuk disebutkan. Little Fool memegang pedang rumput, dia tiba-tiba meluruskannya ke depan. Suara mendesing. Sinar lampu merah, dengan cepat melewati di depan mata Tang Tian dalam sekejap. Sinar cahaya menembus dinding rumah, meninggalkan lubang seukuran 3 jari, dan menembus seluruh rumah. Untungnya rumah itu kosong, jika tidak maka akan berbahaya. Tang Tian bersemangat dan bergerak, dia bisa dengan jelas merasakan konsep pedang tajam dari lampu merah redup. TN, memutuskan untuk mengubah niat pedang menjadi konsep pedang, konsep itu terdengar lebih tepat. Little Fool berbicara pada dirinya sendiri, menggunakan konsep pedang yang terakumulasi dalam tubuhmu sendiri. Pikiran itu baik, sangat disayangkan bahwa metode kamu terlalu kasar, tanpa melewati api untuk penyempurnaan, ada terlalu banyak kotoran di dalam, dan kekuatan dirilis terlalu lemah. Petik 2. Xiao Yu mendengar kata-kata Little Fool dan wajahnya memerah. Tetapi dengan sangat cepat, dia mengatur mentalitasnya dengan tegak, dia tahu itu adalah kesempatan langka, dia dengan tepat membungkuk kepada Little Fool, tolong beri aku saran lebih banyak. Bahan. Little Fool berkata dengan dingin. Xiao Yu sangat senang, dia dengan cepat mengeluarkan Red Reed Gate yang dia gali. Little Fool memanggil mahkota bela diri yang terhormat, api bela diri terhormat melilit rumput pedang reed merah, dan membakar dengan diam-diam selama 7 hingga 8 menit. Red Reed Gate yang memiliki lebar jari menjadi setengah tebal, dan teksturnya juga menjadi sangat lembut. Itu sekarang transparan dan mengkilap membuatnya terlihat sangat indah,
konsep pedang yang awalnya tumpul, juga menjadi lebih jelas, mengungkapkan ketajamannya. Si kecil bodoh memperbaiki dua helai lagi, lalu mulai menenunnya bersama-sama. Tindakannya sangat lambat, begitu lambat sehingga Xiao Yu dapat melihat dengan jelas. Xiao Yu tahu pihak lain sedang mengajar dan membimbingnya, jadi dia menghafal semua yang ada di hatinya. Setelah 2 menit, sebuah pedang rumput berlapis keramik berwarna panjang 3 inci, indah dan murni, muncul di depan semua orang. Ketika Little Fool menyelesaikan simpul terakhir, konsep pedang tiba-tiba membeku, bilah pedang perlahan-lahan meninggalkan tanah dan melayang di udara. Wajah Xiao Yu dalam penghormatan dan kekaguman, dia telah menenun pedang rumput yang tak terhitung sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan pedang rumput ini. Sebuah hadiah untukmu. Little Fool melambaikan tangannya, pedang itu jatuh di tangan Xiao Yu. Seolah-olah Xiao Yu telah mendapatkan harta, dia bersujud 3 kali, terima kasih senior. Little Fool berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memiliki domain suci, dan nyala api ini tidak mudah untuk dikendalikan, namun, tidak seperti tidak ada cara tentang itu. Aku perlu waktu untuk berpikir, pergi dan mencerahkan dari panen. Petik 2. Ya, senior. Xiao Yu dipenuhi dengan orang saleh, dia pergi membawa pedang rumput, dan penduduk desa di sepanjang jalan, semua memandang Xiao Yu dengan wajah penuh iri. Kedua tangannya tergenggam bersama, pedang rumput merah mengambang di telapak tangannya, memancarkan esensi murni konsep pedang. Tang Tian menatap Little Fool dengan wajah aneh, dia berkata dengan lembut, "Hei Little Fool, apa yang kamu lakukan? Bertingkah seperti senior, itu tidak menyukaimu." Petik 2. Sejak dia tahu Little Fool adalah alter egonya, Tang Tian secara alami berasumsi bahwa Little Fool jahat dan gelap. Little Fool melirik Tang Tian dan berkata, galaksi suci ini aneh. Aneh? Apa yang aneh? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Energi galaksi suci-suci ini, lebih terkonsentrasi daripada jalan surga. Namun sangat aneh, ramuan di sini tidak memiliki semangat. Di Heaven's Road, selama apapun memiliki sedikit energi, itu akan sangat mudah memiliki semangat. Meskipun banyak roh bela diri yang murah, tetapi roh bela diri adalah hal yang paling umum. Ada roh-roh bela diri dalam harta, roh-roh bela diri di seniman bela diri, bahkan bahan-bahan mahal semua mengandung fragmen-fragmen dari roh-roh bela diri. Namun aku tidak melihat roh bela diri di semua tempat di sini. Petik 2. Suara Little Fool bernada tinggi dan kekanak-kanakan, tetapi Tang Tian dipenuhi dengan kejutan, ia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin tidak ada roh bela diri. Seperti Red Red Pit Marrow ini, energi yang dikandungnya sangat murni, sesuatu yang jarang terlihat di jalan surga. Kami dulu mengatakan energi melahirkan roh, jadi di tempat yang kaya energi, seharusnya mudah melahirkan roh bela diri. Namun, galaksi Saint suci ini berbeda, Red Red Pit Marrow ini bahkan tidak memiliki sedikit semangat bela diri, bahkan tidak sedikit pun. Selain itu, hal yang paling aneh adalah, sebenarnya mengandung konsep pedang di dalamnya. Aku belum pernah mendengar ada tanaman yang mengandung konsep pedang di dalam. Petik 2. Itu sangat menarik. Mata Tang Tian berkilau, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, lalu jika kita memindahkan barang-barang ini ke jalan surga, apakah kita akan menjadi kaya? Little Fool memandang Tang Tian, tak bisa berkata-kata. Tang Tian memperhatikan tatapan si kecil bodoh itu berbeda, dia merasa aneh, si bodoh, apa arti ekspresimu? Nada Little Fool dipenuhi dengan kemarahan, di mana Qian Hui kamu? Mimpi kamu perjalanan kamu. Bagaimana kamu bisa memikirkan koin bintang? Ambisi kamu, pandangan ke depan kamu, struktur kamu. Apakah kamu seorang pengusaha? Silahkan. Kamu sekarang adalah tuan. Memikirkan hal-hal tingkat rendah seperti itu sepanjang hari, hal-hal tanpa goal, masalah kikir seperti itu, hanya di bawah status kamu sekarang. Petik 2. Wajah Tang Tian dipenuhi dengan kepolosan, apakah kamu tidak merasa bahwa menghasilkan uang adalah hal yang sangat cakap? Si kecil bodoh sudah benar-benar kehilangan kata-kata, baiklah, apa yang aku pikirkan, untuk benar-benar membahas pertanyaan yang begitu mendalam dengan orang bodoh ini, pikiran aku yang menjadi gila. Akhirnya, si kecil bodoh berkata tanpa daya, apakah kamu tidak khawatir tentang kurcaci biru? Khawatir. Tang Tian tersenyum, giginya yang putih bersalju menampakkan gigi ganas yang dalam seperti binatang buas, semburan napas yang haus darah dan ganas muncul di kepalanya, kekhawatiran aku adalah bahwa aku tidak dapat menemukan mereka. Si kecil bodoh tercengang. Tang Tian bangkit untuk pergi, meninggalkan sosok yang keras. Faktanya, tidak hanya si kecil bodoh yang menyadari perbedaan antara Secret Saint Galaxy dan Heaven's Road, Bing yang berpengalaman dan cermat, juga dengan cepat merasakan perbedaannya. Namun, sasaran studi Bing adalah penduduk desa, untuk menggunakan pertahanan dengan lebih baik, ia perlu memahami lebih dalam tentang kekuatan penduduk desa. Bagaimana itu? Tang Tian bertanya pada Bing. Warna kulit Bing stagnan, tidak sebagus yang dibayangkan. Orang-orang di sini, meskipun mereka secara alami dilahirkan sebagai orang suci, mereka tidak memiliki wilayah roh. Petik 2. Tidak ada domain roh. Tang Tian terkejut, tanpa domain roh, bagaimana mereka menjadi orang suci? Ya, domain roh kita, dibentuk dari roh bela diri,
memungkinkan transfer energi dan dapat beroperasi secara terpisah dari batasan meridian, karenanya dapat lebih langsung meniru hukum dunia. Tetapi mereka bahkan tidak memiliki meridian, tubuh mereka seperti kapal raksasa, dapat secara langsung mengandung energi. Terlahir dalam situasi seperti itu, mereka jauh lebih akrab dengan energi dibandingkan dengan seniman bela diri Heaven's Road. Mereka bahkan tidak memerlukan meridian untuk menyerap dan menyaring energi, cara mereka menggunakan energi seperti orang suci. Bing memperhatikan tatapan heran Tang Tian, dia tertawa getir, aneh, tapi itu benar, aku memeriksa tubuh mereka, mereka semua seperti itu. Tetapi, orang-orang kudus mereka jauh lebih lemah daripada kita. Petik 2. Mengapa? Tang Tian terperangah. Bing menjelaskan, segera setelah dilahirkan, mereka dapat langsung memindahkan energinya. Mereka benar-benar tidak perlu khawatir tentang jumlah energi mereka, karena mereka secara alami mengandung banyak energi. Untuk mengisi ulang juga sangat nyaman, jadi ini juga membuat mereka sama sekali tidak menyadari pertimbangan terhadap efisiensi penggunaan energi. Rasio pelanggaran terhadap efisiensi mereka sangat lemah. Teknik roh kami, dibangun di atas dan diperluas dari lapis demi lapis teknik bela diri, sehingga kami bahkan lebih cakap dalam menggunakan lebih sedikit energi, untuk mencapai hasil yang memuaskan. Namun, mereka benar-benar membuang energi. Aku belum pernah melihat seniman bela diri dengan penggunaan energi yang buruk sebelumnya. Petik 2. Mulut Tang Tian terbuka lebar, dia terperangah, situasi suci galaksi Sein, benar-benar terbalik pengetahuannya sendiri. Karena itu, lebih baik jika kamu tidak membawa harapan terhadap kemampuan pertempuran mereka. Kata Bing tak berdaya. Seharusnya tidak seburuk itu, kan? Mereka semua tetap suci. Tang Tian kaget dengan kesimpulan Bing, dia berharap untuk bertahan pada gelombang ofensif ini, lalu melakukan serangan balik dengan membunuh ke dalam Blue Tide, langsung ke neraka. Melihat ekspresi Tang Tian, Bing akhirnya senang, haha, aku akhirnya berhasil menakut-nakuti kamu. Meskipun serangan mereka sangat sia-sia, tetapi untuk mengendalikan energi hanyalah naluriah, dan setiap orang dari mereka adalah seperti bungkus energi manusia, hanya disiapkan untuk seorang jenderal yang sangat terkenal seperti aku. Petik 2. Apakah kalian benar-benar berpikir untuk berjuang menuju kehampaan? Little Fool melayang, apakah kalian merasa hanya mengandalkan sedikit dari kita bisa bersaing dengan seluruh ras kurcaci biru? Kata-kata Little Fool dimaksudkan untuk Bing, si bodoh adalah orang gila, yang dapat melakukan hal-hal yang paling absurd, tetapi Bing adalah seorang jenderal militer yang luar biasa, pada saat-saat penting, pikirannya akan selalu tetap tenang. Tentu saja, Tang Tian melonjak dengan niat bertarung, keren, Little Susu dan aku memiliki kontrak roh bela diri, mereka tidak mati. Mereka pasti menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Petik 2. Nada suaranya tegas dan tegas. Little Fool memandang Sky Tiger. Itu adalah saat hening, dan kemudian suara yang dalam datang dari dalam Sky Tiger, 10.000 tahun yang lalu, aku meninggalkan teman-teman aku dalam pertempuran, dan mereka semua mati, aku masih hidup, dan aku menyesalinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi aku berkata pada diri sendiri, jika situasi lain seperti itu muncul, aku sama sekali tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Petik 2. Bahkan jika kamu akan mati. Little Fool mengangkat alisnya. Tawa Bing melonjak dari Sky Tiger, aku seorang jenderal militer, tidak ada makam yang lebih baik untuk seorang jenderal militer selain medan perang. Orang hidup, orang mati, orang menang, dan orang lain gagal, kamu tetap kamu, untuk apa kamu hidup, untuk apa kamu mati, semuanya ada di hati kamu. Petik 2. Ini benar-benar membuatku tak berdaya. Little Fool menatap dingin pada dua orang bodoh ini, dia malas untuk menasihati mereka lagi pula peran kepemimpinan tidak bersamanya. Jika kamu ingin melawan kurcaci biru. Little Fool mengeluarkan item dan melemparkannya ke Tang Tian, jenis senjata ini lebih nyaman. Tang Tian mengambilnya, rantai itu setebal lengan, dan di ujung rantai, ada dua palu perunggu seperti bola ditutupi dengan paku, itu adalah senjata aneh. Deandrer, saya membayangkan sesuatu seperti ini, https://garis-garis-miring-media-garis-miring-catalog-garis-miring-CAS-miring-44196F tanda hubung N44196 tanda hubung aget tanda hubung silver tanda hubung matches tanda hubung onasis kurung tutup tanda hubung A tanda hubung chain tanda hubung medieval tanda hubung kostume tanda hubung aksesori tanda hubung 1200 JPG kurung tutup kurung siku buka Deandrer.2 Imaginesometing Liketis kurung buka https://CD garis-miring-media garis-miring produk garis-miring-CAS-1 garis-miring-9DF7085D9D5FB8D27136E95F garis-miring T-F tanda hubung N44196 tanda hubung aget tanda hubung silver tanda hubung matches tanda hubung on tanda hubung A tanda hubung chain tanda hubung medieval tanda hubung kostume tanda hubung aksesori tanda hubung 1200 JPG kurung tutup. Ini luar biasa. Mata Tang Tian berkilau, dia membuka rantai itu, yang memiliki panjang sekitar 10 meter, bola seperti palu perunggu sebesar batu giling, dan anehnya berat.
Setiap 3 inci yang saling terkait adalah belati, begitu dia mengibaskannya, itu bergerak seperti kelabang. Senjata yang begitu ganas, mengintimidasi pada pandangan pertama, itu membuat kulit kepala orang mati rasa. Aku malas memberi nama, mari kita sebut saja Weighted Centipede. Palu perunggu adalah harta karun bintang dari Mensa Constellation, mereka adalah pangkat perak dan disebut Mountain Breaking Hammers. Ini hanyalah alat biasa, hanya untungnya menjadi sangat berat. Semua belati ini ditemukan di setiap rasi bintang, rankingnya sangat rendah, dan semuanya memiliki atribut yang berbeda. Aku merasa bahwa senjata ini relatif bagus melawan kurcaci biru. Silipan tertimbang membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk memanfaatkannya, tapi aku percaya kamu memiliki kekuatan ini. Petik 2. Little Fool memperkenalkan senjata itu dengan acuh tak acuh. Tang Tian tidak dapat menahan kegembiraannya, harus dikatakan, senjata seperti itu memang sangat cocok untuk mengalahkan kurcaci biru. Kurcaci biru memiliki jumlah besar dengan perawakan kecil, mereka lebih ulet terhadap energi, tetapi tubuh mereka rapuh. Mengenai kekuatannya, Tang Tian merasa dia memiliki kekuatan yang dia tidak pernah bisa gunakan. Dia sangat berharap untuk bergegas ke kurcaci biru dan membantai mereka semua secara instan. Senjata yang luar biasa. Bing tidak bisa tidak memberikan pujian, kurcaci biru kurus, sementara senjata roh mekaniknya besar, dia bisa menggunakan tinjunya untuk memukul semut. Palu kelabang ini seperti sisir besar, jadi bisa dibayangkan bahwa saat melebarkannya, pemandangan pasti akan dipenuhi dengan daging biru yang terbang kemana-mana. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, dia berbalik untuk melihat, di matanya, Blue Tide sudah melewati batas pertahanan. Bersiap untuk bertempur. Dia berteriak keras, terbang ke langit. Penduduk desa di bawah ini terbang gempar, mereka diatur di atap dan dinding, itu adalah pengaturan yang tidak teratur namun terlihat luar biasa, posisi setiap orang dihitung setelah pengaturan yang baik. Sangat disayangkan bahwa penduduk desa ini semua pemula, namun itu adalah hal yang baik bahwa meskipun mereka bukan pejuang yang luar biasa, tetapi banyak dari mereka adalah pemburu yang berkualitas. Sistem sang terpencil, jadi desa rumput merah bahkan lebih terpencil. Lingkungan untuk bertahan hidup sangat buruk dan desa kebanyakan mengandalkan perburuan dan panen untuk bertahan hidup. Perhatikan posisi kamu sendiri, dan jangan pindah dari sana. Bing melirik Blue Tide, musuh sudah memasuki jarak 10 km. Meskipun penduduk desa melakukan yang terbaik untuk menahan diri, Bing masih bisa melihat ketakutan di wajah mereka. Bing memahami pemula dengan sangat baik, dan sejujurnya, di bawah pertempuran yang intens, pemula tidak memiliki tempat untuk bertahan hidup, namun, dia hanya mengandalkan mereka, dan tidak punya banyak pilihan. Pertempuran dari kejauhan menjadi satu-satunya pilihan. Begitu kurcaci biru mendekat, penduduk desa ini pasti akan hancur. Dalam Sky Tiger, Bing diam-diam menggelengkan kepalanya, mengikuti Crazy Tang, dia sepertinya tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang benar-benar dia nikmati, dan setiap pertempuran akhirnya berakhir dengan cemberut. Rookies, setiap kali mereka pemula, mungkinkah itu takdir, karena dia adalah seorang instruktur untuk pemula. Lebih buruk kali ini, setidaknya para pemula telah menyelesaikan pelatihan, penduduk desa ini bahkan tidak memiliki akal sehat paling dasar. Kapan saatnya tiba, bagi aku untuk memimpin pasukan yang tak tertandingi sendiri, untuk membunuh ke segala arah. Berpikir untuk saat itu. Baiklah, aku masih harus berpikir lebih realistis. Tidak, sebagai seorang jenderal roh, aku harus lebih realistis. Melihat Blue Tide di kejauhan, Bing menarik napas dalam-dalam, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dia mengangkat tangannya dan berteriak, ingat apa yang aku katakan tadi. Ayo, mari kita coba. Petik 2. Siap. Bing memberi perintah. Penduduk desa di posisi masing-masing, semua diterangi dengan aura cahaya terang berwarna-warni yang berbeda. Setiap sudut desa diterangi dengan bola lampu. Fluktuasi energi yang kuat, membuat Tang Tian mengangkat alisnya. Jadi bagaimana jika penduduk desa ini tidak memiliki domain roh, mereka dapat menghasilkan fluktuasi energi yang kuat, itu sangat kuat. Dalam hal intensitas energi, orang-orang kudus dari surga-surga sama sekali tidak dapat mengimbangi. Bagus sekali, begitu saja. Pastikan untuk mencatat penyebaran energi, itu harus didistribusikan dengan baik, sangat mudah. Bing mendorong para pemula dengan keras, diikuti dengan mengatakan, perhatikan perintah aku. 1, 2, 3. Setiap bola cahaya menembakkan sinar, semua terbang menuju Sky Tiger yang ada di langit. Melihat ke bawah dari langit, ratusan sinar cahaya berwarna-warni, berkumpul di tubuh Sky Tiger pada saat yang sama, itu luar biasa. Pada saat energi semua menyatu, ekspresi Bing berubah. Tidak baik, aku berjudi terlalu banyak. TN, ini adalah gambar aku tentang Sky Tiger, sebuah Wargreymon tetapi berwarna biru, dan ini terlihat seperti bola energi. Aura kontrol adalah teknik yang penting yang diperlukan setiap jenderal militer untuk berlatih dan memahami, dan secara alami memiliki tingkat penguasaan yang berbeda. Sebagian besar pemimpin militer saat ini melalui proses pembelajaran sistematis di sekolah. Namun, Bing tidak seperti mereka, ia dilatih dalam dunia perang pahit yang kacau. Standar kontrol auranya jauh lebih unggul daripada jenderal militer biasa. Sulitnya menggunakan kontrol aura pada senjata mekanik jauh lebih sulit.
Dengan ribuan set aura kontrol yang dibutuhkan, bahkan di generasinya, itu adalah standar yang sangat tinggi. Bing sangat percaya diri dengan aura kendalinya, 146 penduduk desa, seberapa sulitkah mengendalikan aura sejumlah kecil penduduk desa itu. Ketika energi berkumpul, Bing yang percaya diri menyadari bahwa ada sesuatu di tengah-tengahnya. Jumlah energi yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah dia ditempatkan di dalam lautan dengan gelombang keras, dia bahkan sedikit bingung dan tidak dapat mengambil tindakan. Jantungnya berdebar kencang, dengan pengalaman lamanya, dia tahu bahaya situasi yang dia hadapi. Aura kontrol yang disebut, adalah untuk mengontrol energi, tetapi ketika energi melebihi jumlah tertentu, itu tidak dapat lagi dikendalikan. Bing tidak berharap bahwa jumlah aura yang bisa dihasilkan oleh penduduk desa ini mengerikan. Tidak heran mereka semua terbungkus energi. Roh bela diri Sky Tiger menyala dengan cahaya yang menyilaukan, ini adalah fitur khas ketika itu sepenuhnya beroperasi. Pada saat itu, Bing membuang semua pikirannya yang mengganggu dan fokus. Perhatiannya seperti tangan yang tak terhitung jumlahnya menjangkau ke sekeliling lautan energi yang keras ini. Sedikit jika kamu menyadari bahwa aura kontrol telah gagal, buanglah. Kata-kata asin mengalir di kepalanya seperti kilat. Itu benar, buang saja. Mata Bing tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya yang aneh, Sky Tiger dan hatinya saling terkait. Tiba-tiba, lampu yang tak terhitung menyala dan mengelilingi Sky Tiger, membentuk bola energi cahaya yang mulai berputar perlahan. Wosh, wosh, wosh. Bola cahaya mulai berputar sangat cepat dan memancarkan aliran garis api yang mempesona yang mengandung energi pemintalan cepat yang membakar semua kilau yang dihasilkannya. Garis api dilingkari seperti kepompong ringan berbentuk spindle. Dong! Suara suram ledakan sonik itu seperti drum yang dipalu. Itu menyebabkan hati semua orang melompat. Kepompong cahaya yang berputar cepat, seperti peluru artileri yang ditembakkan, menyeret ekor cahaya panjang mereka, menggambar busur anggun ketika mereka terbang menuju kelompok Blue Dwarf yang terkelompok. Semua penduduk desa mengulurkan leher mereka saat mata mereka mengikuti busur cahaya yang menyilaukan dan indah. Ada terlalu banyak kurcaci biru dan meskipun Bing kehilangan kendali atas kepalanya, dia mendarat di laut biru yang aneh. Ledakan. Bola api merah oranye naik seperti matahari yang mengembang dan menelan banyak kurcaci biru. Gelombang yang menakutkan itu seperti badai dan melanda dengan cepat, para kurcaci biru yang cukup beruntung untuk tidak tertelan bola api tersapu oleh gelombang seolah-olah terkena monster, tubuh kurus mereka dihentak ke atas, dengan darah muncrat hebat di mana-mana. Tanah dan gunung berguncang seperti itu adalah akhir dunia. Semua orang, termasuk Bing sendiri terkejut. Tak perlu dikatakan, para penduduk desa membuka mulut dan membintangi, wajah mereka kaget. Awan jamur besar itu begitu menyilaukan dan Blue Tide yang keras berhenti sementara seolah-olah telah memberdayakan dirinya untuk tetap diam. Lubang hitam mengerikan yang seukuran seluruh desa muncul di Laut Biru. Dengan lubang hitam sebagai pusatnya, radiasi menyebar kemana-mana, dalam radius beberapa mil, tubuh kurcaci biru ditata seperti gandum. Kurcaci biru ini terbunuh oleh dampak gelombang yang menghancurkan usus mereka. Kekuatan besar seperti itu mengejutkan Tang Tian, dia berdiri di sana untuk sementara waktu sebelum berseru, Paman Bing melakukannya dengan baik. Sorakan Tang Tian menarik kembali perhatian semua orang, penduduk desa memandang Bing dengan cara berbeda. Bahwa, Bing berkata dengan gembira, ini disebut kemuliaan seorang jenderal terkenal. Di dalam Sky Tiger, Bing menyeka keringat dinginnya, tahu seberapa dekat itu. Namun, serangan yang mengguncang bumi, memberi kepercayaan besar pada penduduk desa, setidaknya rasa takut di wajah mereka mereda. Untuk rekrut, kemenangan akan selalu menjadi obat terbaik, itu dapat menenangkan emosi mereka dan membiarkan mereka beradaptasi dengan medan perang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sama seperti upaya sebelumnya, sekali lagi. Bing tidak lupa menambahkan satu kalimat lagi, kurangi energi kamu menjadi setengahnya. Ingat, kurangi setengahnya. Petik 2. Segera, satu persatu, bola cahaya menyala dan sinar pilar cahaya memasuki Sky Tiger. Setelah mengurangi energi hingga setengahnya, kontrol Bing segera meningkat secara substansial. Sekali lagi, peluru ringan yang setengah ukuran manusia menggambar busur dan terbang lurus ke arah kelompok kurcaci biru. Kelompok kurcaci biru dalam kekacauan, kerusakan mengerikan akibat ledakan sebelumnya, disaksikan oleh mereka semua. Peluru cahaya semakin dekat dan lebih dekat, kurcaci biru di bawahnya dengan panik melarikan diri ke segala arah, tetapi yang tidak mereka duga adalah, peluru cahaya itu meledak pada ketinggian 5 meter. Ledakan. Bola api merah oranye bangkit kembali. Saat meledak di udara, dampaknya lebih luar biasa. Gelombang kejut yang menghancurkan menyapu tanah yang busuk dan mengering. Meskipun itu hanya satu pukulan, Bing menemukan bahwa kerusakan Blue Dwarf dari dampak itu lebih besar daripada ledakan itu sendiri. Kurcaci biru agresif dan gesit dalam gerakan mereka. Mereka juga memiliki pertahanan yang kuat terhadap energi. Namun, karena mereka kecil, gelombang kejut yang tidak terlalu kuat mampu memberikan kerusakan fatal pada mereka. Dengan mencari tahu kelemahan mereka, itu efektif dalam membunuh mereka. Seolah-olah kurcaci biru terbangun dari mimpi mereka, lengkingan tajam keluar dari belakang,
menyebabkan seluruh Laut Biru tersentak, mereka semua mulai membuka kaki mereka dan menerjang ke desa seperti gelombang. Kekuatan dari pengisian Blue Tide menyebabkan orang merasa putus asa. Wajah setiap penduduk desa berubah menjadi putih, jika bukan karena kemenangan sebelumnya yang meningkatkan kepercayaan mereka pada Bing, mereka akan hancur, berbalik dan pergi. Hei, Meng Nan, kami akan meninggalkan jalur internal untukmu. Bing mencemooh Tang Tian, wajah Little Fool berubah hitam, nama ini membuatnya merasa malu bahkan untuk alter egonya. Tang Tian berpegangan pada lipan tertimbang dan melompat ke dinding lumpur, berteriak tanpa memalingkan kepalanya, serahkan padaku. Benar-benar penuh dengan semangat juang. Bing berkata pada dirinya sendiri di dalam Sky Tiger, dia mengangkat suaranya untuk mendorong para penduduk desa, kamu baik-baik saja, mari kita lakukan itu lagi. Siap-siap. Sky Tiger yang ada di langit menyala lagi, hal-hal yang keluar dari sana kali ini adalah 3 peluru ringan. Setiap peluru ringan lebih kecil dengan satu ukuran. 3 dari mereka menyerbu ke depan, terbang ke langit di atas tim pasang biru, dan meledak dengan ledakan besar. Lagi. Jeritan Bing terdengar sekali lagi dari belakang. Tang Tian menyeret lipan tertimbang dan tanpa melihat ke belakang, dibebankan ke Blue Tide. Gelombang Blue Dwarf, wajah segitiga yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan darah dingin untuk membunuh, kulit biru aneh mereka bergoyang dalam penglihatannya dan pemandangan di sampingnya menyusut dengan cepat. Namun, Tang Tian merasakan kedamaian luar biasa. Kren, Little Susu, kakak Jing Hao, kalian harus bertahan. Aku akan datang dan menyelamatkan kalian semua. Pastinya. Mata Tang Tian tiba-tiba muncul dengan warna darah, niat untuk bertarung terbakar seperti nyala api di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Teriakan hening, menggelegar di dalam hatinya, Tang Tian seperti beruang yang mengamuk, meraung saat ia menuju Blue Tide. Xiao Yu yang memanjat tembok dengan susah payah, secara kebetulan menyaksikan pemandangan itu, dan berdiri di sana dengan kaget seolah-olah dia tersambar petir. Blue Tide yang sangat luas itu bagaikan banjir, menelan segalanya, menyerbu ke arah kakak laki-laki Meng Nan, satu-satunya sosok, dia tampak sangat menyendiri, seperti dia terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yu merasakan perasaan pahit melonjak dari dalam, di mana bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, dia tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Kedua belah pihak sedang mengisi dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap mata, mereka bertemu dengan ledakan, Tang Tian tiba-tiba mengeluarkan lipan tertimbang. Kelabang berbobot 10 meter, berputar dan berubah menjadi angin puyuh. Sosok Tang Tian, benar-benar diselimuti angin puyuh. Itu benar-benar berantakan, daging beterbangan di mana-mana, semua daging busuk yang rusak dan kering. Palu perunggu berat menyapu udara dengan kecepatan tinggi, menciptakan desis rendah, serangkaian belati pada rantai memotong melalui udara menyebabkan nada tinggi yang bergema dan tajam. 2 jenis suara yang berbeda dicampur bersama, sangat mengesankan. Tang Tian benar-benar meninggalkan teknik roh, ia menggunakan kekuatan tubuhnya yang murni untuk bertarung, metode pertarungan yang brutal dan sederhana, bahkan orang suci darah jarang menggunakannya, tetapi hasilnya sangat bagus. Tubuh kurcaci biru yang rapuh, di depan serangan keras seperti itu, sama seperti biskuit renyah yang tidak dapat bertahan. Tang Tian sama sekali tidak perlu khawatir tentang masalah tidak sengaja menyakiti sekutu-sekutunya, karena di mana-mana di sekitarnya adalah musuh. Kelabang tertimbang berat di tangannya, menjadi sangat ringan, tungku darah menguatkan tubuhnya jauh lebih kuat dari masa lalu. Dia tidak merasa lelah sama sekali, bahkan dia merasa tubuhnya hangat, hampir seperti energi yang tertidur lelap di tubuhnya, perlahan-lahan terbangun. Jika dia melihat kulitnya, dia pasti akan terkejut, kulitnya hitam seperti tinta dengan kilap logam. Pasir emas hitam yang diserap tungku darah, telah memasuki tubuh Tang Tian di berbagai daerah, tetapi sebagian besar belum diserap. Tang Tian pada saat ini sangat fokus, semua kekuatan di tubuhnya sedang digerakkan olehnya, sehingga pasir emas hitam di tubuhnya juga menjadi aktif. Aliran udara yang diciptakan oleh palu perunggu yang berat, sudah cukup untuk menghancurkan tubuh kurcaci biru, dan belati itu, dengan sedikit sentuhan, akan memenggal bagian tubuh mereka. Naluri pertempuran Tang Tian begitu kuat sehingga menakutkan, begitu itu dalam pertempuran yang intens, Tang Tian sangat fokus, sehingga naluri pertempurannya akan menjadi lebih menakutkan. Kurcaci biru ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang dia temui di lautan cahaya biru, dan lebih jauh lagi, tombak pendek hitam di tangan mereka, dibandingkan dengan ranting biru es, seperti tusuk gigi, kekuatan mereka jauh lebih kecil. Tang Tian cepat menyadari, pengisian seperti itu di kerumunan tidak begitu efektif, terutama karena kekuatan belati tidak dapat dilepaskan. Dia tiba-tiba bergerak, ketika sebuah ide aneh melayang di kepalanya. Tang Tian tiba-tiba melompat dari tanah, dia seperti katak, tiba-tiba melompat dengan jarak 5 kaki. Melihat kurcaci biru yang padat di bawah, dia tersenyum, lipan tertimbang di tangannya, menari dan membentuk bayangan. Kurcaci biru di daerah itu tidak menyangka bahwa Tang Tian akan tiba-tiba muncul, ketika Afterimage terbang turun, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Dimanapun Lipan tertimbang menutupi, tempat itu akan menjadi daging cincang, darah dan daging terbang kemana-mana, belati padat itu seperti sisir tipis, daerah ini, ia menyisir daerah itu beberapa kali. Bang! Daging dan darah terbang kemana-mana, begitu saja, tubuh kurcaci biru meledak pada saat yang sama, tidak ada satupun kurcaci biru yang berdiri. Adegan itu sangat berdarah, itu membuat setiap orang yang menyaksikannya pucat tangan pertama. Kurcaci biru di sekitarnya terkejut, tanpa menunggu mereka bereaksi, Tang Tian melompat lagi. Mendarat di antara kurcaci biru seperti kilat, namun area lain dari daging dan darah beterbangan. Bing di kejauhan akhirnya memperhatikan Tang Tian, dan ketika dia melihat bahwa Tang Tian memiliki teknik bertarung yang aneh, dia berkata, teknik frog battle. Ekspresi Bing seperti dia melihat hantu. The frog hopping taktik bukanlah taktik biasa. Sebenarnya, aplikasi itu menuntut dan diminta memenuhi banyak kriteria. Bahkan ketika dia berada di pasukan Salib Selatan, Bing tidak banyak menggunakannya. Karena itu adalah taktik yang tidak konvensional, Bing tidak mengajar Tang Tian. Tetapi ketika dia melihat Tang Tian menggunakan frog hopping taktik sendirian, dan menggunakannya dengan hasil yang luar biasa, secara alami dia akan mengamati seolah-olah dia telah melihat hantu. Naluri pertempuran yang mengerikan. Bing menarik pandangannya, dan berteriak keras, sekali lagi. Ketegangan dan ketakutan di wajah penduduk desa telah mereda, dan setelah melakukannya berkali-kali, semua orang tampaknya telah memahami triknya. Semua penduduk desa telah berinteraksi dengan energi sejak muda, dan secara alami sangat terbiasa menggunakan energi, dan ditambah dengan karakteristik unik mereka, ini memungkinkan kemampuan mereka untuk mentransfer dan memindahkan energi menjadi sangat lancar. Setelah mengatasi rasa takut di hati mereka, penampilan mereka sangat mengejutkan Bing. Jumlah rata-rata energi yang dibocorkan setiap orang adalah sangat standar dan akurat, dan bagi seorang pemimpin militer dengan kecakapan dalam aura kontrol, ia mampu meningkatkan kekuatan prajurit dengan beberapa kali lipat. Dan itulah yang dilakukan Bing. Dia membawa kelompok penduduk desa untuk membom tanpa pandang bulu di Blue Tide yang mengerikan. Betul, mengebom tanpa pandang bulu. Dan ditambah dengan pemahaman mereka yang bijaksana, durasi antara setiap serangan berkurang sangat, itulah sebabnya mereka mampu membombardir Blue Tide secara terus-menerus. Dengan pengeboman berkelanjutan, Bing menemukan jumlah energi yang tepat yang diperlukan untuk menangani kurcaci biru. Dia akan membagi setiap serangan menjadi 8 bom ringan, setiap dampak bom cahaya itu dipadatkan, tetapi mampu mencakup area persegi panjang jarak sekitar 500 meter dan lebar 100 meter. Bagi Blue Tide yang tampaknya tak ada habisnya, setiap bom tidak banyak berpengaruh, tetapi Bing telah membom area yang sama sejak awal, untuk mengendalikan pusat Blue Tide. Karena itu, pasukan kurcaci biru dibelah oleh Bing. Bing dapat dengan jelas melihat bahwa sedikit daya tembaknya, bagi Blue Tide, tidak diragukan lagi merupakan setetes dalam ember. Tetapi jika digunakan dengan baik, ia dapat memutuskan hubungan antara pasukan frontal dan belakang. Sehubungan dengan pasukan depan, dengan Tang Tian menjadi katak yang merusak, melompat-lompat terus-menerus. Setiap kali dia jatuh, dia akan meninggalkan lingkaran ruang kosong. Dalam sekejap mata, pasukan depan yang tidak menerima pengisian dan dukungan, segera menjadi jarang dan dengan banyak ruang di antara kurcaci biru. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Little Fool membawa Yaya ke tengah-tengah Blue Tide untuk mencari pemimpin Blue Dwarf. Yaya telah mengatakan, untuk komposisi pasukan yang begitu besar, pasti harus ada seorang pemimpin. Kedipan Little Fools membuat mereka bisa masuk dan keluar seperti hantu. Setiap kali mereka muncul, itu akan menarik gangguan. Tapi sebelum kurcaci biru di sekitarnya bisa melakukan apa saja, mereka akan menghilang. Di mana dia? Si kecil bodoh menahan hatinya yang gelisah dan berdebar-debar. Aku sebenarnya mempercayai Yaya. Itu berjalan seperti ini, ketika Little Fool hendak pindah, Yaya tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan tatapan yang menyedihkan, Little Fool menyadari bahwa ia tidak dapat menolak Yaya. Oh well, siapa yang memintanya untuk menyelamatkan hidupku? Little Fool menggertakkan giginya dan membawa Yaya. Dan kemudian Yaya mulai mencicit tentang itu, mengklaim itu bisa menemukan pemimpin kurcaci biru, dan si kecil bodoh sebenarnya mempercayainya. Kenapa aku menjadi seperti ini? Little Fool bersikap keras pada dirinya sendiri, merasa bahwa salah satu sarafnya benar-benar kacau, dan dengan demikian mengikuti Yaya untuk dipusingkan, dibandingkan dengan mereka, si bodoh benar-benar mencapai standar dalam frog hopping taktiknya, Little Fool tiba-tiba berpikiran cepat. Aku sebenarnya belum membuka pedang penjara lautan. Ada banyak hal yang telah dia klarifikasi, dan dengan demikian mendarat dalam keadaan sulit saat ini. Beruntung baginya bahwa energinya sangat terkonsentrasi, jadi ia tidak perlu khawatir kekurangan energi untuk berkedip. Tiba-tiba, Yaya melengkung ke depan dengan bersemangat, mencicit tanpa henti. Si kecil bodoh tampak ragu, apakah kamu yakin? Kamu tidak berbohong kali ini. Petik 2. Dia telah menghadapi adegan yang sama berkali-kali, setelah bergegas setelah Yaya, dia akan bertemu dengan tanda tanya di akhir kegembiraan.
Yaya menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, dan bahkan melakukan tindakan di mana ia menyelipkan tangannya di lehernya, menggambarkan sebuah, jika kita melewatkan yang satu ini, aku akan memotong tenggorokanku untuk menawarkan permintaan maafku. Baiklah, kamu juga sudah sering menggunakan ini, karena aku sudah bersama kamu, mungkin juga. Little Fool berpikir tanpa daya, dan berkedip ke arah yang ditunjukkan oleh Yaya. Ketika Little Fool muncul, matanya langsung menyusut. Kurcaci biru di sekitarnya berbeda dari makanan meriam yang mereka temui di sepanjang jalan, mereka jauh lebih kuat, dan tekanan pada dirinya meningkat. Pada saat itu, Little Fool segera pergi ke posisi menyerang. Tapi reaksi musuh jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan, mereka tidak seperti kurcaci biru lain yang dia temui sebelumnya. Jeritan tajam mereka membanjiri telinganya. Semua kurcaci biru di sekitarnya mengangkat tombak kayu mereka dan bergegas ke arahnya. Mereka sangat gesit dan cepat. Tapi, sebelum Little bisa bereaksi, Yaya mencicit dan sudah menerkam Blue Dwarf. Adegan sebelum Little Fool melintas di depannya, dan dia kehilangan gerakan Yaya. Si bodoh melompat, Yaya begitu cepat. Sebenarnya, kecepatan Blue Dwarf sudah cepat untuk Little Fool, tetapi dibandingkan dengan Yaya, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Yaya hanya meninggalkan bayangan yang samar-samar dan menghilang. Cici. Si kecil bodoh tercengang, kurcaci biru yang berlari dengan sangat deras, semua otak mereka meledak seperti semangka. Little Fool samar-samar bisa melihat sosok yang berkelap-kelip seperti asap. Yaya, sebenarnya sangat kuat. Mata si bodoh hampir jatuh dari kepalanya. Yaya melompat dengan tangkas, jika kita mengatakan bahwa Tang Tian seperti katak yang brutal, maka Yaya seperti tupai steelfish yang sangat gesit. Kepala itu jauh lebih kecil daripada kurcaci biru, dan membiarkannya bergerak lebih mudah. Yaya tiba-tiba muncul di bahu salah satu kurcaci biru, itu adalah kepalan tangan kecil yang menghancurkan kepala kurcaci biru, bang, meledak seperti semangka, potongan tak terhitung jus biru yang terbang kemana-mana. Mata si bodoh melompat, sangat brutal. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yaya telah mempelajari menelan tinju baja ringan sebelumnya, meskipun tinju itu kecil, tetapi mereka hitam dan keras. Sebelum jus biru itu mendarat, Yaya telah melompat ke bahu Blue Dwarf lain, dan kepalanya meledak juga. Bang. Semua kurcaci biru dalam penglihatan Little Fool, memiliki kepala yang meledak secara berurutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagi Little Fool, pemandangan di depannya tidak banyak darah, tapi itu masih sangat mengejutkannya. Tampilan kekuatan Yaya telah melampaui apa yang pernah dia pikirkan. Tiba-tiba, dia mendengar suara mencicit. Mengikuti arah suara, Little Fool memperhatikan bahwa sekelompok Blue Dwarf sedang mundur. Itu segera menarik perhatian Little Fool, meskipun mereka tidak dianggap kuat, tetapi mereka tidak takut mati, dan hanya tahu untuk maju, sehingga Little Fool belum pernah melihat mereka melarikan diri sebelumnya. Tindakan aneh mereka segera memberitahu Little Fool bahwa mereka telah menangkap ikan besar. Dia bergegas menuju mereka tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa kuat si bodoh itu, semua kurcaci biru adalah umpan meriam, dan hanya mengandalkan si bodoh untuk mengalahkan mereka bukanlah cara untuk mengalahkan kurcaci biru. Itulah sebabnya Little Fool menyetujui saran Yaya, untuk mengalahkan bandit, pertama-tama membunuh Raja Bandit, itu adalah cara terbaik untuk mengalahkan jumlah besar. Little Fool dengan cepat mengunci Blue Dwarf yang paling tua dari grup. Kurcaci biru jarang memiliki penampilan tua, mereka tampak seolah-olah mereka hanya memiliki satu ekspresi dan satu wajah sejak lahir, tetapi kurcaci biru tua jelas merupakan karakter yang penting. Dengan Ocean Prison Sword di tangan, dia dengan santai memotong beberapa kurcaci biru yang masuk dan terus mengejar. Tanpa ancaman cabang Empyrean Ice Tree, Blue Dwarf tidak ada artinya bagi Little Fool. Tepat pada saat itu, 7 hingga 8 tombak melesat ke arah Little Fool. Tombak hitam legam itu tampaknya terbuat dari cabang-cabang pohon juga. Si kecil bodoh tidak tahu mengapa, tetapi tombak hitam itu sepertinya mengandung sedikit energi, membuatnya menjadi berhati-hati. Tanpa pikir panjang, dia melintas seperti iblis, menyapu tombak yang masuk tanpa hambatan. Ketika tombak hitam menyapu melewati bahunya, riak samar energi tiba-tiba menjadi jelas, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia berani mengkonfirmasi bahwa tombak hitam itu berbahaya. Rasa jijik yang dia miliki sebelumnya terhanyut. Galaksi suci-suci benar-benar memiliki banyak bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ocean Prison Sword bergetar di tangannya, menghasilkan riak tak berbentuk untuk beresonansi keluar. Itu bukan fluktuasi energi, hanya saja tubuh pedang telah memotong udara membentuk pedang-pedang hampa udara. Meskipun si kecil bodoh tidak bisa melakukannya seperti Jing Hao, dan memiliki hukum pedang, tetapi ia masih seorang praktisi pedang yang sebenarnya, dan teknik pedangnya bahkan lebih luar biasa daripada keren. Karena dia tahu bahwa kurcaci biru memiliki ketahanan kuat terhadap energi, dan sangat lemah terhadap kekuatan kasar, dia secara alami memiliki metode untuk merawat mereka. Cici. Dia menyapu melewati beberapa kurcaci biru, mekar keluar darah biru menyihir, sementara Yaya hanya menikmati meledak kepala mereka, setiap pedang dorong semua serangan fatal dan namun sama sekali berbeda dari Yaya.
Tapi Yaya jauh lebih cepat daripada dia, Yaya hanya harus menyapu melewati bahu kurcaci biru, dan karena kecil, kecepatannya secepat kilat, dan sangat sulit bagi tombak hitam untuk menabraknya. Wajah Yaya penuh kegembiraan, karena semakin dekat dan semakin dekat ke katai biru tua. Selama itu bisa meraih pemimpin musuh, itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar, dan Tuan pasti akan menghargainya. Mata Yaya melihat makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya, dan mulutnya mulai mengeluarkan air liur. Milik aku, milik aku. Itu berseru dengan keras, dan menerapkan kekuatan pada kakinya di bahu kurcaci biru, ia melesat maju seperti kilat. Sesi. Sebuah titik hitam kecil, yang merupakan ujung tombak, tiba-tiba muncul dalam penglihatannya. Musuh telah menyelinap menyerang mengetahui bahwa Yaya akan melakukannya, sambil menunggu waktu yang tepat, dan telah memanfaatkannya dengan baik. Bahaya. Mata bulat kecil Yaya berkedip dengan cahaya terang. Tombak lawan telah menyergap untuk waktu yang lama, dan melesat secepat kilat, melarang Yaya untuk bereaksi, karena menyaksikan tubuhnya sendiri berbenturan ke ujung tombak. Jiwa Yaya akan terbang keluar dari tubuhnya, wajahnya mengungkapkan ketakutannya. Si kecil bodoh yang ada di dekatnya melihat apa yang terjadi, wajahnya berubah lebih besar lagi, tangannya menjadi dingin, tidak. Kurcaci biru yang menusukkan tombak mengungkapkan ekspresi kegembiraan, kecepatan hantu Yaya yang berkedip-kedip seperti kilat membuatnya takut. Sementara dia memanggil kembali pasukannya, dia juga merencanakan. Dia menunggu kesempatan terbaik, karena dia tahu, dia hanya punya satu kesempatan, dan jika dia melewatkan, tidak akan ada yang kedua kalinya. Akhirnya, waktunya tepat. Mati. Dia dipenuhi dengan keyakinan, dengan semua pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya, musuh manapun yang menghadapi tusukan kayunya semua akan mati. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan kegembiraan di wajahnya membeku. Ujung tombak menusuk ke perut Yaya. Setelah merencanakan begitu lama untuk serangan itu, ia telah mengumpulkan cukup kekuatan untuk itu. Ketajaman ujung tombak segera menusuk di perut bundar Yaya, tetapi perasaan yang ia dapatkan dari ujung tombak sangat berbeda. Tunggu sebentar. Itu tadi. Ledakan. Suara bergema rendah keluar, Yaya yang bundar seperti bola yang fleksibel, setelah ditikam dengan ganas, itu menghasilkan ledakan yang sangat besar, dan sementara masih merasa takut, Yaya hanya menyaksikan kekaguman sebelum bisa mundur. Swoosh. Yaya berubah menjadi titik hitam kecil karena terbang semakin tinggi. Ini. Blue Dwarf menyaksikan dengan kaget pada sosok yang terbang ke langit, tombaknya, adalah salah satu yang dia gunakan setiap ons kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan. Dan itu sebenarnya, itu bahkan tidak menembus kulit benda kecil itu. Apakah itu bahkan kulit? Hal kecil, apakah itu aneh? Wajah Littleful, yang ditutupi dengan niat membunuh juga menjadi aneh, dia melihat kekuatan didorong, dan berpikir bahwa Yaya akan tertembus, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan kulitnya tidak terluka, dan... Si kecil bodoh menatap titik hitam kecil yang terbang itu, dan memiliki perasaan gembira yang tak dapat dijelaskan mengalir di sekujur tubuhnya, orang itu pasti ada di sini demi menjadi lelucon. Senyum di wajahnya melintas sesaat, sebelum Littleful mengalihkan pandangannya kembali ke kurcaci biru. Yaya telah menggunakan kemampuan mengunci dan melacaknya, yang membuktikan bahwa target itu sulit ditemukan, dan itu berarti menundukkannya juga tidak mudah. Tapi, hanya dengan mengandalkan kekuatanmu yang kecil untuk mempertahankan dirimu, angan-angan. Mata Littleful berubah dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang. Berkedip. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang tempat Blue Dwarf menyerang Yaya. Kekuatan Blue Dwarf tertentu itu tidak biasa, dia segera merasakan bahaya, dan mengayunkan tombak hitamnya di belakangnya sambil mengikuti sepanjang belokan dengan tubuhnya, dan dengan keras menusuk ke arah Littleful. Ding! Pedang dan ujung tombak saling mengenai secara akurat, memicu percikan api. Littleful mencibir, dia tidak bergerak sama sekali, menyebabkan hawa dingin mengalir di punggung Blue Dwarf. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tiba-tiba terasa sakit dari dadanya. Dia tertegun, melihat ke bawah, dia melihat pedang hitam menusuk keluar dari dadanya. Pedang itu tiba-tiba menghilang, dia hanya bisa merasakan kekuatan tubuhnya terkuras darinya, dia merosot, dan kesadarannya pun lenyap. Sangat cepat. Littleful tidak bersantai sendiri, ketika Ocean Prison Sword dan tombak hitam terhubung, ki hitam telah bocor dari ujung tombak ke Ocean Prison Sword, yang Void Dark Flames tidak dapat sempurnakan. Untungnya, pedang penjara lautan juga memiliki roh pemakan roh yang melilit. Cahaya pelangi berwarna-warni Spirit Devouring Flame, menerkam ki hitam seolah-olah mencium makanan lesat. Bodoh kecil terkejut, galaksi suci-suci benar-benar aneh. Dengan semua informasi yang dia telah temukan tentang tempat itu, meskipun energi di Secret Saint Galaxy sangat mencengangkan, tetapi tidak ada roh. Untuk dapat membuat roh pemakan api menjadi begitu bersemangat, apa ki hitam itu? Tapi, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu, tangkap orang itu dulu. Mata Little Mob memancarkan jejak keseriusan. Dia menghilang sekali lagi. Xiong menggunakan semua kekuatannya untuk terbang, wajah semua orang dipenuhi dengan kecemasan.
Tidak ada yang mengantisipasi bahwa Blue Tide kali ini akan sangat menakutkan, hanya dalam beberapa hari, hampir semua penduduk desa tenggelam oleh Blue Tide. Sistem Sang sudah menjadi sistem kecil, dan planet rumput merah adalah sebuah planet yang sangat kecil sehingga jika ukurannya menurun lagi, itu tidak akan disebut planet lagi. Populasinya bahkan tidak mencapai 60.000 orang, dan mereka semua tersebar sangat jarang. Planet Redgrass hanya memiliki satu kota yang menyedihkan, Precious Bright City. Kota ini, jika ditempatkan di planet lain, akan menjadi kota kecil. Planet Redgrass benar-benar terlalu miskin, selain beberapa material kelas rendah, mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang menginginkannya, atau bahkan ingin menduduki itu. Bahkan bandit memandang rendah planet rumput merah, menunjukkan betapa buruknya itu. Xiong berada di resimen desa cerah berharga, dan itu dianggap satu-satunya kekuatan militer di planet rumput merah. Mereka ditugaskan menegakkan perdamaian dan keamanan setiap hari, dan hanya menerima misi sesekali untuk mendapatkan penghasilan. Resimen cerah berharga adalah resimen desa tingkat terendah. Mereka tidak kuat, tetapi karena mereka semua adalah penduduk setempat, mereka dianggap keluarga di desa-desa, mereka tidak pernah menolak atau mengerutkan kening ketika datang untuk melindungi rumah mereka. Xiong adalah kapten resimen desa cerah yang berharga, dan telah pergi selama 2 tahun. Karena dia masih belum cukup kuat, dia bisa kembali ke desa, tetapi di dalam resimen, dia dianggap kuat. Xiong, benarkah seburuk itu? Salah satu anggota bertanya, dia takut. Iya. Xiong menjawab, tidak hanya terjadi di Redgrass Planet, Blue Tide juga meledak di sistem musim panas, sepertinya itu terjadi di beberapa planet pada saat yang sama. Hanya planet rumput merah kami yang menderita di sistem Sang, 2 planet lainnya aman. Petik 2. Apakah kamu serius? Mengapa kita begitu sial? Anggota lain cemberut. Tidak penting. Paling-paling, kami akan mengumpulkan semua orang dan bermigrasi ke Green Valley atau Benevolent Plains. Xiong menghela nafas, kemungkinan besar Summer System hancur kali ini. Ketiga planet diserang oleh Blue Tide, aku khawatir ini lebih dari mengambil alih-alih menjarah. Petik 2. Sistem Sang dan sistem musim panas memiliki hubungan buruk, mereka memiliki banyak perselisihan antara satu sama lain. Sistem musim panas tidak jauh lebih kuat dari sistem Sang, dan dalam beberapa tahun terakhir, Xiong dan kelompoknya telah menderita di bawah orang-orang sistem musim panas. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang punya keinginan untuk bersukacita pada kejatuhan mereka. Setiap kali Blue Tide terjadi, sungai dan aliran darah akan terbentuk. Sistem yang lebih besar baik-baik saja, mereka terorganisir dan dapat bertahan melawan Blue Tide. Tetapi untuk sistem yang lebih kecil, itu akan selalu menyebabkan mereka tenggelam dan terbunuh. Kali ini, tidak ada tanda-tanda Blue Tide terjadi, dan itu sangat besar dan menakutkan. Dengan sedikit kekuatan dari resimen desa cerah, itu tidak cukup untuk bahkan menghalangi barisan depan kurcaci biru, apalagi seluruh pasang biru. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa dan melihat takdir yang menanti kita, menginformasikan sisanya, menyelamatkan sebanyak yang mereka bisa. Xiong menghela nafas. Sisanya diam. Tiba-tiba, wajah Xiong berubah, hei, dengarkan itu, suara apa itu? Anggota lain terkejut, dan segera fokus untuk mendengarkan. Kedengarannya seperti ledakan. Tepat di depan adalah Redgrass Village, mungkinkah? Semua wajah mereka berubah, terutama Xiong, dia berteriak, cepat, ayo pergi. Segera, mereka semua melihat Redgrass Village, dan pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Di atas Redgrass Village, ada seorang pria mekanik raksasa yang mengambang. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari setiap sudut desa, pengumpulan energi pada tubuh manusia mekanik raksasa, energi terkonsentrasi menyelimutinya, membentuk lingkaran halo yang mempesona. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkan darinya, itu sangat tirani, seolah-olah mekanik raksasa itu adalah dewa perang. Pria mekanik raksasa itu melambaikan tangannya, dan sebutir peluru cahaya keluar dengan ekor cahaya panjang di belakangnya, terbang jauh keluar. Segera, ledakan keluar dari jauh. Sangat kuat. Xiong tercengang, kekuatan yang ditampilkan pria mekanik raksasa itu begitu kuat sehingga membuatnya ingin beribadah dan berlutut padanya. Dia telah meninggalkan rumah untuk melakukan perjalanan dunia, dan melihat segala macam resimen tingkat tinggi dan para pemimpin militer. Tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa perang. Menyusul peluru cahaya yang ditembakkan, lingkaran cahaya di sekitar pria mekanik raksasa itu meredup secara substansial. Xiong bisa melihat sosoknya lebih jelas, dan wajahnya menjadi sangat terkejut. Sosok yang besar dan kuat. Dia telah melihat senjata mekanik mewah itu sebelumnya, dibandingkan dengan senjata mekanik biru yang indah dan indah di depannya, mereka semua adalah kaleng dan sangat jelek. Dia tidak berani berpikir dari mana sosok penting itu berasal, untuk memiliki kualifikasi untuk memasang senjata mekanik yang begitu indah. Kerja bagus, sekali lagi. Pertahankan ritme dari sekarang. Suara pria itu bergema keluar, membangunkan Xiong. Dia kemudian memperhatikan bahwa orang-orang di dalam resimen cahaya, sebenarnya adalah penduduk desa rumput merah. Tidak mungkin.
Xiong merasa seolah-olah semua pengetahuan yang dia miliki tentang dunia digulingkan, bagaimana mungkin semua penduduk desa benar-benar menghasilkan formasi seperti itu. Ini pasti ilusi. Bagaimana mungkin? Tunggu sebentar. Mereka bertarung sesuatu. Xiong bergetar, mesin mekanis itu terlalu mengejutkannya, menyebabkannya melupakan hal yang paling penting. Pasang biru. Penduduk desa kemungkinan besar berperang melawan Blue Tide. Mungkinkah desa rumput merah telah bertemu Blue Tide? Xiong mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berteriak, ayo pergi dan lihat. Semua anggota di sekitarnya memiliki ekspresi pucat dan kaki mereka lemah. Melihat itu, Xiong mengabaikan mereka dan mengumpulkan keberaniannya, sebelum bergegas menuju desa rumput merah. Tetapi rute yang dia pilih tidak berjalan langsung ke Red Grass Village, tetapi memutar dan memasuki Red Grass Village dari samping. Ketika dia tiba di dekat Red Grass Village, dia merasa seolah-olah mesin mekanik di langit telah meliriknya, dan tubuhnya segera membeku, pikirannya menjadi kosong. Dia baru sadar setelah 10 detik, jantungnya bergetar. Itu hanya pandangan, tapi itu penuh dengan penindasan yang mengerikan. Xiong menelan ludahnya dengan banyak kesulitan. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat mesin mekanik. Dia dengan hati-hati berlari di sekitar sisi Red Grass Village. Untuk mencegah kesalahpahaman, dia menjaga jarak dari desa. Ketika dia meletakkan matanya di tanah di depan, tangannya menjadi dingin dan darah di wajahnya terkuras sepenuhnya. Pasang biru. Laut biru yang tak berujung, menyebabkan orang merasa putus asa, di depan sejumlah besar kurcaci biru, kekuatan individu jelas tidak memadai, dan dapat diabaikan. Dia hampir ingin berbalik dan melarikan diri, Blue Tide yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kota bercahaya mulia. Lari. Itu adalah satu-satunya kata dalam benak Xiong, tetapi setelah itu, rasa malu yang intens muncul dari hatinya. Orang-orang lain bertarung melawan Blue Tide, dan satu-satunya hal yang dapat aku pikirkan adalah berlari. Terlalu memalukan. Xiong menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan dirinya, dia membuka matanya sekali lagi dan mengevaluasi seluruh medan perang. Dia ingin melihat bagaimana mereka menangani Blue Tide, dan mungkin mereka masih membutuhkan bantuan para penjaga kota Precious Bright. Melindungi keluarga adalah misi inti dari resimen desa cerah berharga, jika mereka bahkan tidak berusaha melindungi mereka dan pergi, bagaimana mungkin mereka bisa meluruskan punggung mereka menghadap keluarga dan kerabat mereka lagi. Dia memandang dengan hati-hati. Tetapi ketika matanya tertuju pada sosok di antara Blue Tide, dia tanpa daya menghisap udara dingin. Orang yang buas. Pria itu seperti bintang jatuh yang menembak dengan palu yang berat, memegangnya seolah-olah itu mainan, dengan semua belati di sekitarnya, itu seperti penggiling daging. Metode pertarungannya sangat aneh, melompat-lompat seperti katak, setiap kali dia mendarat di sana akan ada jeritan darah yang mengental dan lolongan kesedihan, dengan daging beterbangan di mana-mana. Tidak ada dwarf biru yang bisa mendekatinya, dan semua tombak yang menghantamnya, yang jumlahnya sangat besar sehingga mereka tampak seperti hujan, tetapi menghadapi angin yang dibentuk oleh penggiling daging, mereka seperti cabang-cabang yang lemah dan semuanya bangkrut. Dimanapun dia mendarat, itu akan menjadi kekacauan total tanpa ada yang selamat. Pasukan depan kurcaci biru rusak dan tidak teratur, ledakan yang menghancurkan telinganya seperti dukungan, dan pria yang seperti binatang buas, di dalam tanah yang berantakan. Sangat kuat. Xiong benar-benar kaget. Konstelasi utama Ursa. Han Bingning menghapus keringat di wajahnya. Dia beristirahat selama sekitar 10 menit, dan memulai siklus pelatihan berikutnya. Latihan yang terus-menerus telah menyebabkan ketahanan fisiknya berada pada batasnya, tetapi dia mengertakkan giginya dan bertahan, teknik pedangnya tidak sedikit pun berantakan. Napasnya menjadi lebih terengah-engah, seolah-olah dia tidak bisa menerimanya. Tiba-tiba, ledakan kehangatan tiba-tiba melanda seluruh tubuhnya, kehangatan ini sangat kecil, tetapi itu menyebabkan dia tersentak bangun. Celepuk, dia jatuh. Dia tidak punya kekuatan untuk naik kembali, dan hanya berbaring di tanah. Merasakan keringat perlahan mengalir di pipinya, merasakan napasnya sendiri terengah-engah, dia melihat langit-langit dengan linglung. Meskipun bakat aku biasa-biasa saja, tetapi aku tidak mau mengawasi kamu saat kamu melangkah lebih jauh. Memikirkan semburan kehangatan itu, wajahnya yang dingin yang dipenuhi keringat tiba-tiba memunculkan senyuman. Setengah jam kemudian, dia akhirnya berjuang untuk berdiri. Dia mandi dan mengganti bajunya untuk menghilangkan kelelahan dari tubuhnya, sebelum dia menuju ke ruang makan. Untuk membantu fokus mereka dalam pelatihan, ada ruang makan khusus untuk mereka. Makanan di sana dimasak dengan cermat, dan memberi nutrisi bagi tubuh mereka. Ah Molly, Liang Qiu, dan Sima Xiang San sudah menunggunya. Mereka berempat berasal dari tempat yang sama, sehingga mereka memiliki hubungan yang kuat, mereka saling mempercayai, dan mereka saling memahami secara diam-diam. Bing-bing kali ini lebih lambat. Sima Xiang San tertawa. Wajah Ah Molly benar-benar terkubur di piringnya, yang jauh lebih besar dari yang lain. Dia melahap makanannya, sementara Liang Qiu tersenyum pada Han Bingning. Han Bingning memegang piringnya dengan dua tangan dan berjalan ke meja. Setelah duduk, dia mengambil 2 mulut makanan, dan tiba-tiba berbicara, aku berhasil memahami beberapa hal.
Sima Xiangsan kaget, Liang Qiu berhenti dan segera meletakkan sumpitnya. Ah Mo Li mengangkat kepalanya dari piringnya, benar-benar mengabaikan makanan di seluruh wajahnya. Kamu berhasil. Mereka bertiga bertanya serempak. Mereka berempat juga berpartisipasi dalam transformasi energi pengurangan, dan telah berjalan di dao tubuh energi nol. Badan energi nol mereka saat ini sebagian besar dirangsang dengan metode Tangtian. Mereka menggunakan energi untuk memprovokasi badan energi nol, untuk meningkatkan efek memukul mundur dari badan energi nol. Mereka berempat sering berdiskusi, dan pada akhirnya, ada hari di mana Sima Xiangsan yang memiliki semua ide aneh, tiba-tiba membuat tebakan berani, badan energi nol harus memiliki kemampuan yang unik. Sima Xiangsan telah memikirkannya, hampir semua meridian darah memiliki kemampuan unik. Dan meskipun badan energi nol memiliki kekuatan memukul mundur, dan memperkuat tubuh, tetapi dibandingkan dengan meridian darah lainnya, semua kekuatan ini tidak dianggap sebagai kemampuan unik. Kereta pikiran Sima Xiangsan tidak konvensional, ia merasa bahwa badan energi nol tidak memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan meridian darah lainnya dalam hal kualitas intrinsiknya. Itu pasti memiliki beberapa kemampuan unik lainnya, tetapi belum dimanfaatkan. Sama seperti bagaimana kemampuan meridian darah dapat dibangkitkan, kemungkinan besar tubuh energi nol juga membutuhkan cara unik untuk bangun. Gagasan Sima Xiangsan menarik minat semua orang. Gagasan Tangtian lebih mengarah pada penelitian dan studi dari Sein Unit. Karena ada begitu banyak orang suci yang mendengarkan dia dan meneliti, proyek sampingan ini membangkitkan beberapa dari mereka, tanpa kerugian. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berempat terus berpikir ke arah itu, setiap kali mereka duduk untuk makan, mereka akan menghabiskan waktu untuk berdiskusi. Kemajuan mereka sangat sedikit, tetapi mereka tidak berkecil hati, karena mereka juga tahu itu hanya pemikiran yang berani. Tapi diam-diam, mereka semua lebih optimis tentang Han Bingning, mereka semua memiliki temperamen yang berbeda. Ah Mo Li tidak gentar, Sima Xiangsan lebih licik dan memiliki banyak ide, Liang Qiu adalah yang paling tulus, sementara Han Bingning adalah yang paling tenang dan keren, dan orang-orang seperti itu biasanya memiliki lebih banyak terobosan. Tapi, ketika mereka mendengar bahwa Han Bingning telah memahami sesuatu, mereka semua sangat bersemangat. Ini adalah kekuatan yang aneh, lihatlah. Han Bingning memegang sumpit seperti pedang, ekspresinya menjadi tenang, dan api abu-abu diam-diam membentang di sepanjang sumpit. Semua orang tercengang. Pemandangan yang tidak berubah selamanya, sunyi dan tandus. Suara ekspedisi kuno sepertinya tidak pernah menghilang, dan hanya bisa bercampur dalam angin. Sekelompok perlahan maju ke depan. Selain wanita muda yang berada di depan dengan seragam militer hijau tua, sisanya adalah warna abu-abu monoton. Setelah bertempur dalam begitu banyak pertempuran secara berturut-turut, semua orang kelelahan, dan dengan demikian kelompok maju diam-diam. Mereka akhirnya berhenti di depan sungai merah gelap. Sungai besar itu tanpa henti saat gelombang darah bergejolak. Permukaan sungai yang luas membuat mereka memiliki perasaan melayang di sepanjang lautan darah. Jika medan perang kuno saat ini adalah dunia kelabu, maka dengan sungai darah sebagai batas antara dunia, sisi lain adalah dunia blok. Bumi hitam tampaknya tidak terbatas, dan tampak sangat menyeramkan. Setelah menyeberangi sungai ini, dan melalui Burn Earth Desolate Grounds, kita akan tiba di sana. Xiaoran meletakkan tangan di dahinya seperti bayangan yang menutupi matanya, berusaha melihat sejauh yang dia bisa. Itu benar, sekali kita mencapai Secret Sein Galaxy, kita bisa berpakaian Xiaoran sebagai peri. Ah Sin tertawa nakal, terlihat sangat tidak senonoh. Xiaoran melirik Ah Sin. Sejak terakhir kali, Ah Sin tampaknya telah berubah, meskipun dia masih nakal, tetapi Xiaoran bisa merasakan bahwa dia benar-benar berbeda. Benar, mata Ah Sin tidak ditutupi dengan lapisan kabut, tetapi ada cahaya berbintang di matanya, yang juga seperti api, seolah-olah sesuatu dalam dirinya telah dinyalakan. Apakah kamu punya uang? Xiaoran memandangnya dengan jijik. Ah Sin terkejut sesaat, biasanya pada saat ini, bukankah harus ada kaki yang terbang untuk menendangnya? Atau mungkin pedang besar itu akan membuatnya terbang? Atau apakah dia punya perubahan hati? Ahahaha, apakah singa betina tiba-tiba menjadi domba jinak? Untuk benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, otak aku pasti berada di kuncian. Oh tidak, itu pasti karena jumlah pertempuran yang aku lalui. Bang! Pedang menyapu, memukul Ah Sin dan membuatnya menghembuskan napas, sekarang ini normal. Sejak awal perjalanan, mereka bertarung praktis setiap hari, mereka telah mengumpulkan pasukan Jenderal Roh, yang terus menyusut. Jumlah saat ini hanya seperempat dari populasi awal mereka, jadi orang hanya bisa membayangkan kepahitan perjalanan. Tetapi di sisi baiknya, meskipun hanya ada seperempat yang tersisa, semua Jenderal Roh ini sangat kuat. Rampasan perang adalah makanan terbaik mereka. Qian Hui menatap tepi sungai di sisi yang berlawanan, murid-muridnya memancarkan aura cahaya yang menyerupai sinar matahari, begitu cerah sehingga tidak ada yang bisa menatap lurus ke matanya. Pertempuran Burn Earth Desolate Grounds akan lebih kejam, tapi dia tidak takut sama sekali, dan dengan ekspresi tegas, dia memerintahkan, seberangi sungai. Ah Sin dan Xiaoran menjaga pipi mereka, hati mereka bergetar dan berteriak serempak, ya.
Di kuil. Gerakan Constellation utama Ursa aneh baru-baru ini, mereka memperkuat Three Spirits City, kita perlu mencatat gerakan mereka. Seorang tetua botak berbicara. Aneh. Mengapa? Tetua lainnya membantah, Three Spirits City selalu menjadi basis utama mereka, meskipun Fornax Constellation juga milik mereka, tetapi Three Spirits City berada di Spirit Region, dan lebih nyaman untuk pindah ke dari Libra Constellation, bagaimanapun mereka adalah kolaborator. Lalu mengapa mereka harus mengambil Wuan Star juga? Tetua botak bertanya, apa yang layak untuk ditempati? Dan mengumumkan otoritas mereka atasnya. Mereka bahkan mengirim pasukan mereka ke sana, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Kali ini bahkan tetua klan besar yang menyarankan pertemuan tidak tahan lagi, dia menyela, mungkin dia mengingatkan kembali tentang masa lalunya, atau mungkin dia ingin mengurus makam ibunya, atau mungkin dia ingin mengurus makamnya. Guru tua, atau mungkin tentara akan membuat Tang Tian merasa lebih gagah. Oke, ada begitu banyak kemungkinan, tapi bagaimana mungkin itu aneh? Dia baru saja kembali ke kota asalnya dengan kemuliaan, itu saja. Petik 2. Para tetua lainnya mengangguk. Apa yang aneh tentang menggabungkan rumah lamanya ke Ursa Major Constellation? Bahkan jika Raja Beruang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan dianggap aneh. Wajah si tua botak memerah, dia masih akan membantah dengan keras. Tetua klan yang hebat itu melakukan tindakan untuk menghentikannya, mungkin kamu benar. Tetapi kita tidak dapat melawan 2 konstelasi Istana Ekliptika, dan apalagi 3. Pada saat ini jika kita memprovokasi Beruang, itu akan dianggap sangat bodoh. Aku percaya kamu akan setuju dengan apa yang aku katakan. Petik 2. Tetua botak itu duduk dengan marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu benar, bahkan jika Tang Tian melakukan sesuatu yang mencurigakan di Wuan Star, lalu apa? Apakah mereka ingin mengumumkan bahwa mereka akan berperang dengan Ursa Major Constellation? Tetua klan besar berkata dengan harap, sekarang kita akan membahas tentang masalah dengan Leo Constellation. Aku pikir kita tidak bisa membiarkan pertempuran terus berlanjut. Aku sarankan untuk memobilisasi seluruh kuil. Petik 2. Memobilisasi seluruh kuil. Seluruh tempat segera menjadi gempar, kursi jatuh ke tanah, beberapa tetua telah melompat, dan bahkan lebih banyak tetua yang diliputi keterkejutan. Jumlah kali bahwa kuil telah sepenuhnya dimobilisasi dalam sejarah dapat dihitung dengan satu tangan. Terakhir kali itu terjadi kembali ke lebih dari 20 tahun yang lalu. The Great Clan Elder bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat keributan saat dia terus berbicara. Pertempuran telah lama terseret, dan kita seharusnya tidak menahan diri lagi. Jangan lupa tentang alasan untuk kuil, dan tanggalnya sudah dekat. Permusuhan antara kita dan Istana Ekliptika tidak akan pernah dijinakkan. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan, adalah karena kita mengalahkan mereka 20 tahun yang lalu, jadi mereka masih menyimpan rasa takut terhadap kita, dan waspada terhadap kita. Jika kita membiarkan pertempuran berlarut-larut, rasi bintang lain akan semakin membuat kita semakin takut. Pada saat itu, mereka akan datang dan menyerang kita seperti serigala yang rakus, dan memakan kita sampai habis, dan itu akan menghancurkan rencana untuk mengambil alih jalan surga. Petik 2. Pada saat ini, kematian dan cedera tidak ada artinya. Kita hanya perlu menang. Hanya dengan menang kita dapat menunggu dukungan dari pasukan besar. Sebelum pasukan besar tiba, kita hanya bisa berjuang sendirian tanpa dukungan. Petik 2. Semua orang, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh Heaven's Road, hanya ada satu pemenang antara Heaven's Road dan Secret Saint Galaxy. The Great Clan Elder melirik seluruh kelompok di depannya, matanya tajam, dan tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Keributan menghilang, dan semua orang tenang. Medan perang berantakan, Blue Dwarf yang sudah tua berada di bawah perlindungan dan mundur dengan panik. Ketika kurcaci biru dengan tombak hitam terbunuh, mereka semua menyadari bahaya yang terjadi setelah mereka. Namun sayang, mereka bertemu dengan Little Fool yang tahu bagaimana cara berkedip. Ketika para penjaga saling silang, mata mob kecil tiba-tiba menyusut, ada celah. Tubuhnya menghilang, mengikuti itu, dia muncul di belakang Blue Dwarf tua seperti hantu, hanya ada ruang halus kecil, dan Little Fool cocok di sana dengan sempurna. Tidak ada yang memperhatikan celah di sana. Sebelum kurcaci biru sadar kembali, Little Fool telah meletakkan pedangnya di leher kurcaci biru yang sudah tua, menggunakan tangan satunya untuk meraih kurcaci biru yang sudah tua, mereka berdua menghilang bersama Bling. Dalam sekejap, Little Fool muncul dengan Blue Dwarf tua di langit. Tanah berantakan, semua kurcaci biru di sekitarnya panik, dan ketika kurcaci biru melihat Little Fool dan pemimpin mereka di udara, dia meratap, dan berlutut di tanah. Semakin banyak dari mereka mulai memperhatikan Blue Dwarf tua dengan Little Fool, mereka semua melolong kesedihan, dan mulai berlutut di tanah. Medan perang besar, setelah deru kesedihan, tenggelam dalam kesunyian. Tang Tian yang membunuh dalam kegembiraan tiba-tiba menyadari bahwa kurcaci biru di sekitarnya tidak melawan, dan berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Ketika dia melihat Little Fool memegangi pemimpin mereka di udara, dia terkejut sesaat, dan segera mengungkapkan ekspresi gembira. Yaya merangkak keluar dari lubang yang dalam di tanah, wajahnya pucat dipenuhi amarah.
Itu menggosok perutnya, dan ketika melihat Little Fool di udara, ia segera melupakan rasa sakitnya dan mencicit dengan sekuat tenaga sambil melambaikan tangannya. Teriakan kegembiraan keluar dari desa di kejauhan. Xiong yang mengamati pertempuran, hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Ini. Kita menang. Sepanjang jalan sampai mereka memasuki desa rumput merah, Xiong dan teman-teman kelompoknya tampak linglung. Kami menang. Kami benar-benar menang. Xiong agak bingung. Blue Tide telah terjadi di banyak sistem di Secret Saint Galaxy, dan meskipun sering, mereka sebanding dengan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Hanya kota-kota besar yang bisa menahan Blue Tide. Planet rumput merah telah melalui 4 pasang biru skala besar, dan setiap kali, hasilnya adalah warga yang dievakuasi. Desa rumput merah. Itu adalah desa yang paling biasa, ada banyak desa dengan nama yang sama di planet rumput merah. Desa khusus ini sangat terpencil dan biasa-biasa saja tanpa ada yang bisa ditawarkan. Tetapi angka-angka besar ini. Xiong tidak tahu siapa tokoh besar ini, tetapi dia memiliki rasa hormat terhadap mereka. Hanya dengan mengandalkan beberapa dari mereka, mereka mampu mendorong Blue Tide. Tidak, melihat semua penduduk desa berbaring di tanah, dan lautan kurcaci biru yang tak berujung, Xiong merasa seolah-olah tanah di bawahnya sangat lembut. Bahkan kurcaci biru membungkuk ke bawah, seberapa besar mereka sebenarnya, Xiong tidak berani memikirkannya. Dan dia berani mengkonfirmasi bahwa mereka jelas bukan orang yang bisa membuat mereka kesal, dan jelas bukan orang yang seluruh sistem sang dapat memprovokasi. Oh, dan Summer System juga. Kamu gila. Mengapa kamu selalu berpikir tentang memprovokasi orang lain? Xiong berkeringat dingin, oh Tuhan, bahkan memikirkan pikiran berbahaya seperti itu terlalu menakutkan, tenangkan dirimu. Tenang. Xiong, mengapa kamu di sini? Seorang penduduk desa menyambutnya dengan mudah. Resimen desa cerah berharga adalah satu-satunya kekuatan militer planet rumput merah, dan sebagian besar dari mereka diurus oleh mereka, meskipun tidak banyak. Bagi penduduk desa, resimen desa cerah berharga adalah penguasa sebenarnya dari planet rumput merah. Untuk Xiong yang merupakan salah satu dari mereka sendiri dan merupakan tulang punggung mereka, di mata penduduk desa, dia adalah sosok yang sangat besar. Kami seharusnya mengirim berita kepada kalian semua, tapi kami tidak pernah berpikir untuk melihat pertempuran yang begitu besar. Senyum Xiong sangat tidak wajar, merasa seolah-olah bagian belakang lehernya sangat gatal, keringat dingin di punggungnya meresap keluar dari pakaiannya. Apakah pikiranku tertangkap oleh mereka? Xiong bertingkah mencurigakan, kelompok teman-teman di sekitarnya tidak berani berbicara, sejak kapan mereka pernah merasakan tekanan seperti itu ketika mereka kembali ke desa. Terima kasih, Xiong dan teman-teman. Kali ini kami telah bertemu dengan orang-orang yang mulia. Haha, kami bertarung dengan begitu bahagia, kehidupan lamaku ini sangat berharga. Salah satu penduduk desa berseri-seri dengan gembira. Ya. Xiong mengangguk, jika kamu semua membawa ini kepada orang lain, kamu pasti akan menakuti mereka. Adegan itu sangat menarik, bahkan aku ingin naik dan bertarung. Petik 2. Teman-teman kelompok yang lain semua menganggukkan kepala, wajah mereka iri. Benar-benar sesuatu yang patut dicemburui. Bahkan untuk resimen desa cerah berharga, satu-satunya kekuatan militer di planet rumput merah, prestasi terbaik mereka adalah mengalahkan para bajingan dari sistem musim panas tanpa mundur. Membandingkan perbedaan, mereka benar-benar sangat rendah, dan sangat memalukan. Penduduk desa sangat senang, dan nyengir lebar. Xiong mengambil kesempatan itu dan bertanya dengan lembut, dari mana para bangsawan berasal? Penduduk desa menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, Xiao Yu membawa mereka ke sini. Xiao Yu. Xiong terkejut sesaat, dia tahu siapa Xiao Yu. Xiao Yu terkenal di planet rumput merah, ia terlahir dengan masalah, ia tidak bisa menggunakan energi, sesuatu yang jarang terlihat di planet mereka. Dan meskipun dia tidak dapat menggunakan energi, dia terus membuat kemajuan, Jack dari semua perdagangan dan belajar banyak keterampilan yang berbeda, menambahkan bahwa dia pergi untuk menggali retreat pit sebagai penghasilan, untuk anak berusia 12 tahun yang melakukan itu, semua orang merasa kasihan padanya. Apakah kamu ingin aku memberitahu mereka? Penduduk desa bertanya. Xiong bergetar, dan segera menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, kita bisa menunggu di sini baik-baik saja. Di dalam salah satu rumah desa, Tang Tian dan yang lainnya sedang mengalami masalah. Siapa yang ingin membuatnya mengaku? Semua orang di dalam saling memandang, melakukan itu adalah keahlian yang sangat khusus, dan tidak ada yang tahu caranya. Tiba-tiba, ketika kurcaci biru tua melihat wajah Tang Tian, wajahnya berubah, itu bergetar dari kepala hingga kaki dan mengeluarkan suara histeris, penyusup. Pengacau. Meskipun aksennya aneh, tapi semua orang bisa memahaminya dengan jelas. Tang Tian kaget, dia menunjuk hidungnya, kamu mengenali aku. Wajah Blue Dwarf tua dipenuhi dengan rasa takut, gemetar begitu parah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan wajahnya mulai menjadi lebih putih dan lebih putih. Hei, apakah dia akan hancur? Tang Tian panik, aku bahkan belum bertanya apa-apa. Kepala Blue Dwarf tua terkulai, dia berhenti bernapas, ketakutan dan ekspresi ketakutan masih ada di wajahnya. Tang Tian kaget.
Orang-orang lain tercengang. Tang Tian. Sebenarnya takut pemimpin kurcaci biru mati. Apa yang aku lakukan padanya? Tang Tian berbalik untuk melihat sisanya, dia benar-benar bingung. Semua orang menatapnya dengan tenang. Kupikir dia mati ketika dia melihat betapa jeleknya penampilanmu. Little Fool berkata tiba-tiba. Itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Bing mengangguk setuju. Yaya juga menganggukkan kepalanya secara tidak sadar, dan pada saat bereaksi, wajahnya memerah putih, kepalanya bergoyang kuat, pipi yang gemuk di wajahnya beriak seperti gelombang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Tian menarik tangannya, dia jarang bingung. Kupikir kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kurcaci biru di luar. Bing juga merasakan sakit kepala, mereka telah menangkap pemimpin dengan susah payah, dan ingin mendapatkan beberapa informasi, misalnya apakah dia melihat Jing Hao atau tidak, bagaimana dunia kurcaci biru dipisahkan, tetapi sebelum mereka dapat memperoleh apapun sejak dia meninggal. Dia takut mati, secara harfiah. Bing melihat Tang Tian, bergumam di dalam hatinya, apakah Tang gila begitu buruk ke tingkat ini? Apakah kita terbiasa dengannya karena itu? Pemimpin kurcaci biru sudah mati, dan itu meninggalkan masalah besar, apa yang bisa mereka lakukan dengan semua kurcaci biru yang berbaring di luar. Sebelumnya, masalah ini sudah menjengkelkan Bing, tetapi sekarang karena pemimpin mereka sudah mati, itu menjadi lebih buruk. Tiba-tiba, lolongan kesedihan datang dari luar. Semua orang terkejut. Mereka segera bergegas keluar, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, semua wajah mereka menjadi jelek, dan kedinginan turun ke punggung mereka. Kurcaci biru yang baru saja berbaring di tanah, semuanya melolong kesakitan serentak, semua tubuh mereka seperti es batu biru yang dengan cepat meleleh pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, kurcaci biru telah berubah menjadi cairan biru, yang dengan cepat larut ke tanah. Melihat sejauh yang mereka bisa lihat, seluruh tanah di luar desa diwarnai biru yang aneh. Satu-satunya yang tersisa di tanah adalah tombak dan tombak kayu hitam yang tersebar, membuktikan bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi. Itu terlalu aneh. Sangat aneh bahwa bahkan punggung Tang Tian terasa dingin, kurcaci biru yang berjumlah sangat banyak sehingga mereka menutupi semua yang mereka bisa lihat, telah menghilang seperti salju yang meleleh. Semua orang saling memandang, dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apa sebenarnya kurcaci biru aneh ini? Penduduk desa, Si Yong dan kelompoknya, bahkan lebih terkejut, kaki dan perut mereka gemetar. Tiba-tiba, tatapan Tang Tian tampak jauh, dan melihat titik hitam itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka terbang di dekatnya, dan Tang Tian segera gemetar, dia telah melihat siapa mereka dengan jelas, dan bergegas keluar. Itu Su kecil dan sisanya. Mereka bertiga tampak sangat lelah, jubah mereka compang camping dan robek, kelelahan tertulis di seluruh wajah mereka, jelas bahwa mereka telah melalui banyak hal. Ketika mereka melihat Tang Tian, mereka segera menjadi gembira. Tapi dengan sangat cepat, wajah mereka menjadi khawatir. Hati-hati, ada kurcaci biru di belakang kita. Ling Su berteriak di bagian atas paru-parunya, dia masih merasa agak lemah. Ketika kata-katanya pergi ke mereka, wajah semua orang berubah, hanya Tang Tian yang tetap tidak terpengaruh. Dalam visinya, lautan biru datang sekali lagi. Jumlah kurcaci biru yang masuk sangat mencengangkan, mereka tampak seperti lautan luas yang menutupi pegunungan dan dataran. Wajah Little Fool dan Bing berubah, tingkat kurcaci biru yang masuk jauh lebih tinggi daripada yang mereka bunuh. Sial. Setelah mengalami pertempuran yang begitu keras, meskipun mereka telah menang, tetapi semua orang kelelahan. Jika bukan karena kemenangan Little Fool dalam menangkap pemimpin, pertempuran akan berlarut-larut, dan pada akhirnya mereka yang tidak bisa bertahan adalah penduduk desa. Karena ada terlalu banyak kurcaci biru, membunuh jalan mereka bukanlah jalannya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah menang, Blue Tide lain akan muncul. Banyak penduduk desa langsung menjatuhkan puntung mereka ke tanah. Tapi bukannya takut, Tang Tian sebenarnya sangat senang. Semua orang bisa saling menemukan, itu adalah berita terbaik. Dia sebelumnya siap untuk membunuh jalan ke kamp utama kurcaci biru untuk menemukan Little Susu dan yang lainnya. Tapi sekarang semua orang aman dan sehat, apa kabar yang lebih baik? Dibandingkan dengan berjuang masuk ke kamp utama kurcaci biru, pasang biru di depannya dianggap tidak ada apa-apanya. Jika kita tidak bisa menang, kita bisa berlari. Tang Tian tidak lupa berteriak apa yang dia pikirkan, dan berteriak, kalian semua di belakang. Aku akan menangani gelombang pertama. Petik 2. Su kecil, Kren dan Jing Hao mengungkapkan ekspresi terharu, mereka tidak mengatakan apa-apa dan melaju ke belakang. Di Red Grass Village, Bing sudah mengorganisir penduduk desa untuk bersiap-siap mundur. Tang Tian menyeret lipan tertimbang panjang dan menatap Blue Tide yang masuk. Mereka mendekati begitu cepat. Mereka lebih kuat dari grup sebelumnya. Para kurcaci biru yang masuk memiliki formasi yang lebih ketat, dengan petunjuk menjadi pasukan yang tepat. Tatapan Tang Tian mendarat di cabang-cabang di tangan mereka, jantungnya berdegup kencang, itu jelas cabang pohon empyrean yang mereka lihat di lautan cahaya biru. Cabang-cabang pohon es biru bukanlah kabar baik. Tidak heran Little Susu begitu lelah, Tang Tian mengencangkan cengkeramannya pada palu.
Kurcaci biru tidak berharap akan ada orang yang menghentikan mereka. Ketika mereka berada di depan Tang Tian, mereka tiba-tiba berhenti. Perasaan itu, ketika gelombang panik mendekat dengan cepat, tetapi tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, menyebabkan jantung Tang berdebar lagi. Wajah Bing berubah. Dia berada di belakang, dan ketika dia melihat pasukan yang sangat terorganisir, formasi ketat yang hanya bisa dilakukan oleh pasukan terlatih. Keterampilan yang dilakukan untuk saturasi membuat Bing tahu bahwa itu masalah besar. Menghadapi niat membunuh tentara, Tang Tian bisa merasakan kemarahan dan esensi keluar dari mereka. Jantungnya berdebar kencang, intuisinya sangat tajam, dan benar-benar bisa merasakan niat membunuh yang padat, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri, punggungnya meneteskan keringat dingin. Dia memaksa dirinya untuk tetap kuat, dia siap, selama ada sesuatu yang salah, dia akan segera mundur dan lari. Aku akan bertindak terlebih dahulu, dan menunda dan menyeret waktu. Tang Tian tidak pernah merasakan tekanan seperti itu sepanjang hidupnya, meskipun ekspresinya stabil, tetapi kesadarannya selalu merasakan Little Susu dan yang lainnya, selama mereka terhubung dengan Bing, maka mereka dapat mundur. Dia sudah diam-diam memberitahu Little Fool, untuk bersiap menghadapi Bling. Tapi dia harus memprioritaskan menunda kurcaci biru, jadi Tang Tian perlahan mengayunkan lipan tertimbang, menyipitkan matanya, memaparkan udara seorang ahli. Tepat pada saat itu, pemimpin kurcaci biru tiba-tiba melihat wajah Tang Tian, dan wajahnya segera berubah, dan berkata, penyusup. Ini adalah kedua kalinya Tang Tian mendengar kalimat itu, dan dia awalnya sangat gugup, berkata, apa? Setelah mengatakan itu, Tang Tian mengutuk dalam benaknya, apakah aku baru saja mengungkapkan diri? Aku mencoba untuk menunda waktu sekarang, aku harus menggunakan apapun yang aku bisa. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, pasukan kurcaci biru yang ketat, mundur dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat daripada ketika mereka mendekat. Apa yang terjadi? Mulut Tang Tian terbuka lebar, ia menyaksikan ruang di depannya dengan cepat menjadi kosong, dan dengan sangat cepat Blue Tide berlari sangat jauh. Bing dan penduduk desa yang ada di belakang terkejut, Little Fool yang siap untuk berkedip dan menyelamatkan Tang Tian bodoh, sedikit susu bodoh, bangau tersentak, Jing Hao juga kaget. Semua orang tercengang. Tang Tian yang melayang sendirian di udara bingung. Apa yang sedang terjadi? Barbara adalah kurcaci biru biasa, yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia, dan sangat biasa dalam kelompok. Kekuatannya biasa-biasa saja, menyebabkan dia selalu diganggu, tetapi dia halus dan mengelak, dan tahu bagaimana menjilat bantuan, jadi dia hidup relatif baik. Dia awalnya berpikir bahwa hari-hari akan berlalu secara normal, dan kadang-kadang mereka pergi ke galaksi suci untuk berperang untuk beberapa wilayah, dalam hal apapun, dia akan mengikuti mayoritas. Sampai sekarang, ketika dia tiba-tiba mendengar bos berseru keluar, penyusup, kepalanya yang kacau tampaknya disambar petir, dan masa lalu yang terkubur tiba-tiba sepertinya menenggelamkannya. Pada tahun itu, dia ditangkap oleh guru itu, dan bagaimana dia membantu guru menyeberangi Laut Biru dan memasuki galaksi suci-suci. Dia juga berpikir bahwa dia pasti akan dibunuh, tetapi dia tidak berharap sang guru benar-benar membiarkannya pergi. Tidak ada yang tahu bahwa master yang telah dia janjikan kesetiaan, sebenarnya adalah penyusup yang akan membuat seluruh dunia kurcaci biru gemetar dan gemetar ketakutan. Dalam sejarah kurcaci biru, tidak pernah ada orang yang membawa penderitaan dan ketakutan seperti itu kepada mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, lukanya masih sangat jelas. Kurcaci biru menyembah yang kuat, dan Barbara tahu, di dalam departemen internal kurcaci biru, banyak elit diam-diam menyembah sang guru. Ini membuat Barbara diam-diam senang, mereka semua pasti tidak tahu bahwa dia telah membantu Tuan sebelumnya, dan paling setia kepada Tuan. Sebenarnya, sang guru sangat baik, dan Barbara merindukan hari-hari yang dihabiskannya bersama sang guru. Apa yang tidak disukai Barbara adalah dia memohon agar Tuan membawanya pergi, tetapi akhirnya ditolak, karena Tuan tidak pernah membawanya pergi, dan dibiarkan sendirian. Barbara patah hati untuk waktu yang lama dan setelah 10 tahun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, apapun yang dia lakukan tidak pernah menarik. Dia adalah seorang kerdil, tidak berbeda dari yang lain, tetapi setelah mengalami hari-hari bergetar inti, semua kurcaci biru lainnya adalah keberadaan yang tidak layak diperhatikan olehnya. Dia dipenuhi dengan kenangan indah hari-hari. Setiap kali kurcaci biru mulai berbicara tentang Tuan, dia akan menjadi sangat sombong dan bangga. Jadi ketika bos tiba-tiba berseru, penyusup, dia terkejut, dan segera melihat. 15 tahun telah berlalu, apakah Tuan kembali? Saat dia meregangkan lehernya dan melihat pertama kali, dia terkejut, itu benar-benar Tuan. Tetapi ketika dia meneliti lebih cermat lagi, dia menyadari bahwa guru tampak muda, terlalu muda. Meskipun guru telah menua ke belakang. Tunggu sebentar. Barbara tiba-tiba memikirkannya, tanpa diduga guru mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki seorang putra. Mungkinkah? Barbara langsung menjadi bersemangat, semakin dia memandang, semakin banyak kemiripan yang dia lihat dalam dirinya, hanya saja pemuda itu bahkan lebih heroik, dan lebih liar. Semakin banyak Barbara memandang, semakin yakin dia, semakin bersemangat dia, keturunan guru, Tuan muda. Karena suatu alasan,
hatinya yang kesepian tiba-tiba mulai hidup kembali. Kehidupannya yang awalnya membosankan, tiba-tiba tampak menjadi berwarna, dan seluruh dunia berubah. Apakah aku tidak bisa melupakan masa lalu aku? Kehidupan yang membosankan ini, sudahkah aku cukup? Barbara yang pendek dan kurus, mengepalkan tangan dengan erat, dia gemetaran tanpa henti, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun. Apakah itu rasa ingin tahu bagi dunia? Apakah itu keinginan batin yang terkubur jauh di dalam hatinya? Apakah itu api yang tidak bisa dibedakan dalam ingatannya? Apakah itu dorongan yang terus bergema di benaknya? Barbara, fokus. Meski kamu hanya pelayan sementara, tapi aku tidak butuh sampah yang tidak fokus dan malas. Petik 2. Jangan memandang rendah dirimu sendiri, Barbara. Kamu bukan pengecut, Barbara. Kelihatannya tidak buruk, lukamu tidak terlalu serius, jangan sia-siakan obatku, barang ini sangat mahal. Bagus, Barbara. Kembalilah, Barbara, kamu pasti akan menjadi pahlawan di antara kurcaci biru. Hidung Barbara tiba-tiba terasa masam, air mata mulai mengaburkan visinya. Tuan, aku telah mengecewakan kamu, aku tidak menjadi pahlawan. Semua teman di sekitarnya melarikan diri dengan seluruh hidup mereka. Barbara menjulurkan leher dan mencoba yang terbaik untuk melihat. Dalam penglihatannya yang kabur, sosok dan gambar dalam ingatannya saling tumpang tindih. Air mata Barbara tidak bisa lagi ditahan, dan dia mulai menangis. Desa Rumput Merah. Meskipun kemenangan diperoleh dengan cara yang aneh, tetapi itu masih merupakan kemenangan, dan semua orang yang awalnya meregangkan kondisi mental mereka, benar-benar santai dan jatuh ke tanah. Tang Tian dan beberapa lainnya duduk di antara kerumunan, dan sangat mencolok. Xiong perlahan pulih dari pikirannya yang kosong, mencoba menarik napas dalam-dalam, dia seperti orang mati yang dibangkitkan, dan emosinya sangat berbeda. Pengacau, Tang Tian bergumam. Si kecil bodoh melayang di sepanjang area tempat kurcaci biru meleleh, dengan semua tombak hitam dan tombak di tanah. Dia mengambil salah satu tombak hitam memberinya rasa bahaya yang intens. Tombak hitam pekat, jelas terbuat dari semacam cabang, dan berisi sedikit ki. Ki ini. Tiba-tiba, orang bodoh berpikir tentang Kren. Terkadang, tubuh Kren akan melepaskan jenis ki yang sama. Tapi, Little Fool mengerutkan kening, dia melepaskan Spirit Devouring Flame, yang mencium bau ki seperti hiu dan segera menerkam tombak hitam. Flower Devouring Flame tampak seperti ular lincah, ia melingkar di sekitar tombak dan dalam beberapa saat, kilau tombak itu hilang, jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Flower Devouring Flame menjadi sedikit lebih hitam. Si kecil bodoh yang matanya tertutup dan mengalami perasaan menjadi sangat bahagia. Kemampuan Spirit Devouring Flame untuk menelan roh bela diri sangat luar biasa, dan aura hitam yang diserap oleh Spirit Devouring Flame sebenarnya tidak sepenuhnya diserap. Aura hitam adalah jenis roh bela diri yang sama sekali berbeda dari yang Little Fool lihat, tetapi berisi ki yang sangat kuno. Meskipun jejak ki ini sangat baik, itu adalah level yang sangat tinggi, agar Spirit Devouring Flame tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Tapi si kecil bodoh tahu bahwa aura hitam pastinya adalah makanan untuk roh pemakan roh. Little Fool segera mengaktifkan Spirit Devouring Flame dan menyapu tanah. Di desa, Xiong dengan hati-hati berdiri di samping dan mendengarkan pertengkaran tokoh-tokoh kuat. Ini jelas kesempatan yang bagus. Masih ada banyak tempat di mana Blue Tide mencoba untuk mengambil alih dalam sistem Sang. Aku sudah bertanya kepada mereka, mereka tidak cukup kuat untuk melawan Blue Tide. Pada saat seperti itu, mereka membutuhkan pahlawan untuk datang, untuk menarik mereka melalui krisis. Petik 2. Bing memohon dengan sangat. Xiong mengangguk dalam hatinya, kata-kata itu diucapkan dengan baik. Pada saat seperti itu, tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada seorang pahlawan. Pahlawan, kamu harus cepat-cepat menganggukkan kepala. Dia mencuri pandang ke Tang Tian, pria itu sangat muda, tetapi sebenarnya pemimpinnya. Tidak mudah menjadi pemimpin, jika bukan karena kemampuannya yang luar biasa, maka statusnya sangat tinggi. Xiong secara alami mengira itu yang terakhir, status tinggi. Bisakah dia menjadi putra pemimpin suku dalam sistem Savage? Meng Nan, nama itu sangat cocok dan cocok dengan gaya orang sistem Savage. Meskipun berbagai sistem memandang rendah sistem Savage karena mereka membenci cara dan ukuran kasar mereka, tetapi orang-orang sistem Savage kuat dan itu adalah sesuatu yang tidak ada yang meragukan. Sistem Savage memiliki ukuran besar dan luas, dengan banyak planet, meskipun mayoritas dari mereka mandul dengan lingkungan yang buruk, tetapi orang-orang yang lahir di sana semuanya adalah pejuang yang kuat dan mampu. Para Savagers semua dibentuk dan hidup oleh suku-suku, dan itulah salah satu alasan mengapa sistem lain berpikir bahwa Savagers muncul. Setelah mendengar mereka berbicara, Xiong diusir oleh Bing yang menemukan alasan baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Bing kemudian menghasut Tang Tian dengan lembut, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, tidak peduli apa, kita perlu mendapatkan sistem Sang ini. Kita hanya perlu menstabilkan kekuatan kita, dan ini akan menjadi koneksi kita antara Heaven's Road dan Secret Saint Galaxy. Kami hanya perlu mengalahkan Blue Tide, dan kamu akan menjadi pahlawan terkenal, dan tidak ada yang berani menyentuh kamu. Sebelumnya, Blue Tide mengkhawatirkan, tetapi sekarang kamu seorang penyusup kan?
Ini adalah sesuatu yang layak untuk dimanfaatkan. Petik 2. Bagi orang lain, Blue Tide adalah sesuatu yang patut dihindari. Tetapi bagi Bing, itu adalah kesempatan yang dikirim oleh dewa. Lebih jauh lagi, kemalangan Blue Dwarf adalah sesuatu yang dengan cepat dia gunakan untuk menggunakannya. Setelah mendengar para pemimpin kedua Blue Tides meneriakkan, penyusup, itu pasti bukan kebetulan. Tang Tian tidak terpengaruh, kamu mengatakan kita harus menarik pasukan konstelasi besar Ursa kita. Betul. Bing berkata dengan lembut, orang-orang suci di sini sangat biasa, tetapi mereka memiliki pro dan kontra dibandingkan dengan orang-orang suci di surga. Orang-orang suci di surga dapat mengendalikan energi dengan tepat, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang suci manapun di sini. Dan dalam hal pemahaman hukum, orang-orang kudus dari surga juga lebih kuat. Energi di sini sangat berlimpah, sampai-sampai mereka tidak perlu sepenuhnya memahami apapun. Tetapi dalam hal energi, mereka jauh lebih kuat, dan, meskipun mereka tidak dapat mengendalikan energi serta orang-orang kudus kita, mereka lebih akrab dengan energi, dan dapat memanfaatkan energi tanpa mengendalikannya dengan benar, dan itu membuat pasukan yang sangat baik bahan tentara. Tentu saja, kita belum benar-benar melihat orang suci yang sangat kuat dari tempat ini, jadi penghakiman ini tidak sepenuhnya akurat. Petik 2. Dan ada satu hal lagi yang penting, tidak ada roh bela diri di dalam sini. Bagi pasukan mekanik, itu sangat penting. Penelitian Sai Lei tentang logam roh belum berjalan dengan baik, karena sifat transmisi energi logam roh sangat tinggi, tetapi juga sangat lemah. Sai Lei berencana untuk menggunakannya untuk membuat meridian senjata roh mekanik. Tidak ada roh bela diri di logam di sini, dan lebih cocok untuk dilebur dan dipalsukan, dan dia mungkin dapat meneliti logam baru. Sai Lei pasti dapat membuat senjata roh mekanis yang lebih kuat di sini, dan senjata roh mekanis baru ini akan menjatuhkan semua teori di masa lalu. Senjata roh mekanis akan menjadi ekstensi bagi meridian di dalam tubuh manusia, dan dengan dukungan roh bela diri di dalam senjata roh, ketika berlatih, mereka dapat membentuk lingkaran baru untuk energi. Dengan itu berarti bahwa senjata roh mekanik dapat berevolusi. Petik 2. Tang Tian benar-benar terpesona oleh kegembiraan dan antisipasi Bing, dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat senjata roh mekanik itu nantinya. Bing menenangkan diri, dan melanjutkan, jika kita dapat membuat tautan antara keduanya, kita akan membangun posisi yang tak terkalahkan, dan dengan demikian kita bisa kapan saja meluncurkan serangan terhadap musuh kita di belakang mereka. Tang Tian setuju dengan Paman Bing, jika ada benteng bagi mereka di Secret Saint Galaxy, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Tepat pada saat ini, keributan datang dari luar. Itu kurcaci biru. Ya Tuhan, aku mengerti, tunggu. Kurcaci biru membawa bendera putih. Mereka berdua saling memandang, dan bergegas keluar, untuk melihat kurcaci biru yang pendek dan kurus melambaikan tiang kayu di tangannya, di bagian atas tiang kayu itu ada kain putih. Jangan bergerak. Aku tidak punya niat buruk. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Ada begitu banyak dari mereka, satu Blue Dwarf bukan apa-apa. Kurcaci biru berjalan ke Tang Tian, dan membungkuk dengan hormat, Tuan muda berani aku Barbara, dan aku adalah pelayan Tuan, ayahmu. Semua orang terkejut. Pelayan kurcaci biru. Masuk, dan kita akan bicara. Tang Tian berkata tanpa ekspresi, dan memimpin. Bajingan itu lagi. Hati Barbara berdegup kencang, dia bisa tahu bahwa suasana hati Tuan muda tidak baik. Tuan yang disebut penyusup berasal dari ketika dia menerobos ke Laut Biru tahun itu. Pertempuran pertama guru mengejutkan seluruh Laut Biru, ia hanya mengandalkan dirinya sendiri dan melawan tentara Orde Putih yang terkenal karena Blue Hands. Tentara Orde Putih adalah salah satu tentara paling elit di klan, dengan prestasi pertempuran yang luar biasa, mereka pernah merobohkan ibu kota sistem Darcy. Komandan tentara Orde Putih dipancung oleh guru hanya dengan satu tebasan pedangnya. Petik 2. Pada waktu itu, Komandan tentara Orde Putih adalah sosok yang kuat. Ini segera menimbulkan sensasi di dunia biru, kami menyebutnya dunia biru di sana, Laut Biru hanyalah sebagian darinya. 6 ahli terkuat dari klan pada saat itu berjalan beriringan, untuk membuatnya menyerah. Tetapi tanpa diduga, guru terlalu malas untuk menyapa mereka, dan tanpa berkata apa-apa, ia segera mulai bertarung. Kedua belah pihak berjuang sepanjang hari dan malam, dari 6 ahli, 4 dipenggal oleh guru, 2 lainnya lolos dengan cedera serius. Ini mengguncang seluruh Blue World. Petik 2. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya, melawannya, gelombang demi gelombang, seperti ngengat tertarik ke api, dan mereka semua dibunuh oleh guru. Bahkan sampai sekarang, ketika 10 tahun telah berlalu, dunia biru belum pulih dari kerugian itu. Banyak yang bahkan merasa bahwa mereka harus menggunakan pasukan untuk mengalahkan guru, oleh karena itu mereka mengerahkan 4 pasukan untuk mengepung dan memusnahkan guru, tetapi mereka semua dimainkan oleh guru tanpa henti, mereka dipukuli dengan sangat buruk, tentu saja, ada pujian Barbara dalam hal itu. Terlalu. Seluruh dunia biru sudah bergetar di bawah kakinya, pernah ada seseorang di kota yang tiba-tiba berteriak di kota bahwa penyusup telah datang, semua orang tua dan muda di kota melarikan diri untuk hidup mereka, dan seluruh kota menjadi kosong. Semua pahlawan begitu khawatir, siapa yang bisa menghentikannya? Petik 2.
Barbara berbicara dengan gembira ketika dia berbicara tentang kisah-kisah itu dengan warna dan gairah. Pikiran Tang Tian berkeliaran, dia tidak tahu bagaimana perasaannya, sosok pria itu, dalam benaknya, selalu menjadi sosok yang kabur. Namun, semakin dia belajar dan tahu tentang dia secara bertahap mulai memahami beberapa hal. Pria itu juga berjuang untuk mimpinya sendiri, dia pasti punya alasan yang memaksanya untuk bertarung, hatinya juga dipenuhi dengan kerinduan, dia juga pasti merindukan kemenangan, ingin pulang. Dia tiba-tiba mengerti, mengapa ibunya tidak pernah berbicara buruk tentang pria itu. Dia memikirkan Qian Hui, memikirkan semua orang, memikirkan konstelasi besar Ursa, matanya yang bingung perlahan-lahan kembali fokus. Ya, dia punya alasan untuk bertarung, aku juga punya alasan sendiri untuk bertarung. Tidak peduli apa, dia tidak bisa duduk dan menonton surga jalan diambil oleh Secret Saint Galaxy, karena itu adalah rumahnya, hidupnya, masa depannya. Alasan dia datang ke sini, alasan dia ada di sini, dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi berjuang untuk semua orang yang dicintainya. Apa yang tidak bisa dia lakukan, biarkan aku mengubah semuanya. Tang Tian diam-diam mengepalkan tangannya. Semua keraguan tersapu, Tang Tian merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Karena seperti itu, kamu akan mengikutiku. Tang Tian menyela Barbara. Barbara di atas bulan, terima kasih, Tuan Muda. Ketika Tang Tian berjalan keluar dari ruangan, dia melihat Si Yong ditipu oleh Bing dalam lingkaran, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Si Yong memang sangat bersemangat, terutama ketika guru mengatakan bahwa mereka mungkin tinggal di sistem Sang, dia menjadi sangat tersentuh. Karena untuk sistem Sang, itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Sistem Sang miskin dan sunyi, tidak ada sumber daya alam yang dapat mereka perdagangkan, populasinya langka, semua orang sangat miskin, agar guru benar-benar mau tinggal, itu pasti akan meningkatkan sistem Sang. Siapa yang peduli dengan otoritas dan kekuatan untuk mengendalikan planet ini? Bahkan bagi para perompak dan bandit yang tidak ingin datang, itu berarti sesuatu. Gaji resimen desa cerah yang terang sangat kecil, jika ada yang mau memberi 200 keping awan gaji sebulan, praktis hampir seluruh kawanan pasukan akan bergegas untuk mulai bekerja. Tidak, aku harus memastikan Masters tetap. Little Fool terbang ke Tang Tian dan berbicara dengan lembut, "Hei, ada pasir emas hitam di batu hitam di tanah tandus ini." Sambil mengumpulkan rampasan perangnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa batu-batu hitam yang sehitam tinta, tidak pecah. Terutama serangan pertama yang diluncurkan Bing, di sekitar lubang besar yang dihancurkan oleh serangannya, meskipun batu-batu hitam itu terdistorsi, mereka tidak hancur. Untuk menahan serangan yang sangat kuat dan tidak pecah, itu segera menarik perhatian Little Fool. Little Fool mengeluarkan Martial Crown yang terhormat dan mencium sepotong batu hitam, dan hasilnya sebenarnya adalah pasir emas hitam yang mereka kumpulkan di dalam lautan batu. Tang Tian terkejut, dan dia segera mengumpulkan semua orang dan berlari ke tanah terpencil bersama. Ini benar-benar pasir emas hitam. Nada suara Bing penuh dengan kegembiraan, tidak heran itu sangat sulit, Sai Lei pasti akan menjadi gila. Tidak perlu berbicara lebih jauh, semua orang segera memahami nilai tanah tandus. Pasir emas hitam memiliki karakteristik yang luar biasa, tetapi sangat disayangkan jumlahnya sedikit. Tanah tandus yang tak berujung, pasti memiliki batu hitam yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti cukup untuk menghasilkan pasir emas hitam yang cukup, yang berarti bahwa mereka dapat membuat emas hitam serangkaian senjata roh mekanik. Itu membuat mereka gila hanya dengan memikirkannya. Sudah tidak ada lagi masalah atau masalah tentang menduduki sistem Sang, sumber daya alam yang berharga jelas merupakan sesuatu yang harus dimonopoli. Tang Tian membuat keputusan cepat, sistem Sang penting bagi kami. Kami ingin membangun kota di sini, namun, kami harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah Blue Tide. Ketika Si Yong mendengar bagian pertama dari apa yang dikatakan Tang Tian, dia sangat gembira, dia memiliki firasat bahwa sistem Sang akan segera dilahirkan kembali. Setengah bagian terakhir benar-benar membuatnya dihormati di dalam hatinya. Dengarkan itu, Si Yong, agresivitas itu. Pada zaman dan zaman ini, siapa yang berani berbicara tentang menyelesaikan masalah Blue Tide? Orang-orang sombong itu menusuk dari sistem musim panas, mana yang benar-benar akan berbicara tentang kata-kata seperti itu. Ini benar-benar tirani. Jika sistem Sang melepaskan paha gajah yang besar dan kaya ini, kita seharusnya tersambar petir. Barbara, ceritakan tentang Blue Tide. Tang Tian berbalik dan bertanya. Barbara menjadi fokus, dia tahu inilah saatnya untuk tampil, dan berbicara hanya setelah beberapa pemikiran, tempat ini terlalu miskin, tidak ada minyak atau air, sehingga pasukan yang lebih kuat tidak dapat diganggu di sini, itu sebabnya tidak ada banyak pasukan. Selanjutnya, berita tentang Tuan Muda yang ada di sini akan dengan cepat menyebar di antara pasukan, dan aku rasa tidak ada yang berani datang ke sini. Tetapi pada saat yang sama, para ahli kemungkinan besar akan mendengarnya dan aku takut mereka akan datang dan menantang Tuan Muda. Ada banyak orang yang ambisius di dunia biru, dan jika mereka mengalahkan Tuan Muda, mereka bisa mendapatkan nama untuk diri mereka sendiri. Itu sangat menarik. Petik 2. Untuk bertarung secara individu melawan kurcaci biru bukanlah sesuatu yang ditakuti Tang Tian. Dia melambaikan tangannya, oh, kalau begitu aku tidak perlu diganggu oleh mereka.
Barbara, pasukanmu tadi, pasukan apa itu? Berapa banyak tentara seperti itu di dunia biru? Petik 2. Barbara berkata dengan bangga, tentara Orde Hitam, adalah salah satu tentara paling elit di dunia biru. Di dunia biru, ada 6 perintah besar, dan mereka adalah pasukan paling elit. Tang Tian bertanya kepada Bing, kamu melihat tentara Orde Hitam, apakah kita akan kesulitan mengalahkan mereka? Bing bergumam, dengan standar penduduk desa, dan jika aku memiliki populasi 2.000, jika aku memiliki 1 tahun untuk merawat mereka, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Barbara tidak yakin, tetapi tentara Orde Hitam memiliki 20.000 orang. Bing melirik Barbara, aku tahu. Sikap sombongmu terhadap tuan muda sangat tidak bertanggung jawab. Barbara sangat marah, bahkan pasukan elit lainnya, tidak dapat mengalahkan tentara Orde Hitam, dengan hanya 2.000 penduduk desa, wajah poker, apakah kamu bercanda? Wajah Bing menjadi gelap, dia membungkuk dan berkata dengan dingin, sedikit pendek, pertarungan yang aku lawan lebih dari sekadar nasi yang kamu makan, apakah aku perlu kamu mengajari aku cara bertarung? Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, anak sombong, aku yakin kamu bahkan bukan seorang jenderal. Seorang bocah yang melihat langit dari dalam sumur tidak memiliki hak untuk memberi perintah. Wajah poker lumpuh. Biru berkulit pendek agak pendek. Semua orang menyaksikan mereka berdua berdebat dengan kaget, perkembangan situasi melebihi antisipasi mereka. Namun dengan sangat cepat, semua orang mulai bersantai, Kren menemukan kursi untuk duduk dan menonton dengan penuh minat. Jiang Hao menahan mabuk pada darah Sein dan mengetuk berdetak dengannya, Ling Su memikirkan urusannya sendiri, berlatih gerakannya. Berhenti. Tang Tian berteriak, menyebabkan mereka berdua berhenti, tetapi mereka terus saling melotot seperti ayam berkelahi. 6 divisi, jadi kita membutuhkan sekitar 12.000 orang, jika kita meningkatkan kekuatan mereka sedikit, maka 10.000 seharusnya sudah cukup. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, untuk meluncurkan serangan balik di Blue World, aku harus menghitung lebih, 20.000 sudah cukup. Xiong mengira dia salah dengar, tunggu sebentar, apa yang guru katakan, serangan balik terhadap dunia biru. Apakah dia gila? Xiong tidak percaya, Blue Tide telah terjadi selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah berpikir untuk meluncurkan serangan terhadap dunia biru. Populasi kurcaci biru terlalu mengerikan, hingga bisa menyebabkan orang putus asa. Guru sebenarnya berpikir untuk menyerang dunia biru. Leluconnya berlebihan. Xiang merasakan wajahnya kram. Ada berapa orang di sistem Sang? Tang Tian bertanya pada Xiong. Xiong bergetar, dia kembali sadar dan menjawab, kami memiliki 3 planet, dan total 300.000 orang. Sedikit. Sangat kecil. Bing menggaruk dagunya dan mengerutkan bibirnya. Mengapa begitu kecil? Kren bingung, di jalan surga, adalah hal biasa bagi planet manapun untuk memiliki lebih dari 1 juta orang. Di sini sebuah planet hanya memiliki puluhan ribu, itu mengejutkan. Tempat ini terlalu jauh, tidak ada yang mau datang. Xiong menjelaskan, populasi sistem musim panas cukup besar, mereka memiliki 1,2 juta orang. Kren dan yang lainnya saling memandang, jumlahnya masih terlalu sedikit. Yang lebih pintar seperti Little Fool sudah berpikir, populasi di Secret Saint Galaxy sangat sedikit, pasti ada alasan tersembunyi untuk itu. Memilih 20.000 orang dari 300.000 orang, itu tidak terlalu buruk. Tang Tian berkata pada dirinya sendiri. Yang terbaik bagi kita untuk mengambil alih sistem musim panas. Bing menyarankan, dalam hal itu, memilih 20.000 orang dari 1,2 juta, jauh lebih baik. Itu benar. Kren mengangguk setuju. Jantung Xiong bergetar, keringat dingin mengalir di luar kendali, kakinya berubah lembut. Para master benar-benar tuan, cara bicara mereka, benar-benar berada di garis tipis antara berbicara dan bercanda. Di mata mereka, sistem musim panas seperti halaman belakang mereka sendiri. Kalau begitu mari kita gabungkan sistem musim panas dengan sistem Sang. Tang Tian mengangguk, mari kita memilih sekelompok orang. Xiong langsung emosional, untuk menggabungkan sistem musim panas dengan sistem Sang, adalah sesuatu yang orang-orang dari sistem Sang bahkan tidak pernah berani bermimpi tentang. Dia hanya kapten dari resimen desa cerah berharga, di mana dia akan mengalami pertempuran seperti itu dalam hidupnya. Namun tak seorang pun memiliki kecerdasan siapapun, ia memeriksa, guru, apa standar untuk seleksi? Dan juga, apa standar gaji? Petik 2. Hati Xiong dipenuhi dengan harapan, jika gaji bulanannya lebih dari 200 koin awan, dia pasti akan berpartisipasi. Tunggu gaji. Tang Tian membeku, Bing membeku, Kren juga membeku, ruangan itu tiba-tiba tenggelam dalam keheningan. Semua orang saling memandang, mereka akhirnya menyadari, mereka telah mengabaikan masalah penting, yaitu uang, mereka tidak punya uang. Sulit untuk maju tanpa uang. Galaksi suci-suci sama. Menghasilkan uang adalah masalah di setiap dunia. Sistem Sang bahkan lebih sunyi dan terbelakang, pada awalnya sudah miskin, jika mereka ingin mendapatkan uang, mereka harus pergi dan mencari tempat lain untuk memulai. Tang Tian dan yang lainnya tidak pergi tanpa pertimbangan matang. Mereka masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan galaksi suci. Setiap hari, Tang Tian dan yang lainnya akan memiliki penemuan baru, ada terlalu banyak benda asing di dunia baru.
Secret Saint Galaxy dan Heaven's Road adalah dua dunia yang sangat berbeda. Meskipun galaksi suci-suci tidak memiliki roh bela diri, tempat itu kaya dengan bahan, jauh melebihi surga jalan. Harta karun di Heaven's Road berasal dari suatu sistem, tetapi penyempurnaan senjata di Secret Saint Galaxy sangat mendalam dan panjang, bahkan lebih lama dari sejarah Heaven's Road. Dua sistem yang sama sekali berbeda dari dua dunia, sangat memperluas pemikiran dan pandangan kelompok. Littleful menjadi orang tersibuk, ia perlu bereksperimen pada berbagai bahan asing yang berbeda secara terus-menerus, dan kemudian memilih bahan tertentu untuk dikirim ke Sailei untuk analisis lebih lanjut. Dia lebih tertarik untuk memperbaiki senjata di galaksi Saint Suci. Sangat disayangkan bahwa pengetahuan Xiao Yu nyaris tidak menyentuh permukaan fondasi. Untuk membantu Littleful memisahkan bahan dan membuat ringkasan, Xiao Yu sudah menjadi asistennya. Dalam aspek ini, Xiao Yu menunjukkan hadiah luar biasa. Sepanjang hari, Tang Tian dan yang lainnya sibuk sepanjang siang dan malam. Karena batu hitam di tanah tandus, Tang Tian dan yang lainnya harus membangun pijakan sebelum keluar. Red Grass Village benar-benar terlalu kecil, dan kemampuan bertahannya terlalu lemah. Tang Tian dan yang lainnya memutuskan untuk memperluas desa rumput merah, dan karena tidak punya uang, mereka harus melakukan pekerjaan sendiri. Khawatir bahwa orang akan tahu dari mana mereka berasal, desa rumput merah baru memiliki keputusan skala besar, bagi semua orang untuk menggunakan teknik mekanik. Bing menyadari bahwa teknik mekanik galaksi suci-suci sangat maju, dan curiga bahwa teknik mekanik tentara salib selatan, mungkin telah dibawa oleh Panglima Galaksi Suci-Suci. Si Yong sangat membantu, ia menemukan banyak cetak biru benteng, meskipun mereka cetak biru biasa, tetapi untuk veteran Bing dan Insinyur Grandmaster Mekanik Sailei, itu sudah cukup. Keduanya merumuskan rencana perpanjangan dari cetak biru. Untuk bahan yang dibutuhkan, itu adalah batu hitam yang memiliki persediaan pantai tak terbatas. Batuan hitam, terlepas dari kekerasannya, atau ketahanan terhadap energi, sangat luar biasa. Satu-satunya masalah adalah sulitnya mengasimilasi batuan hitam menjadi satu tubuh. Tang Tian telah bertanya kepada Xiao Yu sebelumnya, tetapi Xiao Yu tidak tahu apa sebutan batu hitam itu, dia hanya tahu itu sulit dicium. Namun, kekuatannya terlalu lemah, dan hanya tahu sedikit, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Di seluruh sistem Sang, hanya ada segelintir orang yang bisa mencium senjata, itu benar-benar tempat burung bahkan tidak ingin buang air besar. Penduduk rumput merah tahu bahwa batu hitam itu keras, jadi mereka menggunakannya untuk membangun rumah. Xiao Yu sangat ingin tahu bagaimana cara mengasimilasi batuan hitam menjadi satu. Dalam rencana untuk memperluas benteng, yang paling penting adalah 6 pilar raksasa lurus dengan diameter 15 meter, dan kira-kira panjangnya 170 meter. Menurut permintaan Bing dan Sailei, 6 pilar besar ini mengharuskan logam hitam ditempa dan dicetak menjadi satu. Red Ridge Sword Grass yang tangguh dan tahan lama dianyam menjadi berbentuk silinder, di dalamnya diisi penuh dengan batu hitam. Panjang silinder, melebihi 170 meter, diameter lebih dari 15 meter. Littleful mengambil ember berisi cairan transparan, itu adalah bahan yang dibawa oleh laboratorium Blood Meridians secara khusus. Bagi Littleful, peleburan batu-batu hitam adalah masalah usaha, apalagi untuk mengatakan pilar batu besar, karena itu ketika Sailei dan Bing menyebutkan rencana itu, si kecil bodoh hampir menjadi gila, menjadi tidak berdaya, dia memasukkan kepalanya ke dalam catatan yang ditinggalkan oleh senior Gui Wu untuk mencari ide. Untuk dapat menyempurnakan Betsup juga Ting kuat menunjukkan standar tinggi dari harta roh pemurnian senior Gui Wu, dan dapat dinilai sebagai pencapaian yang sangat tinggi. Senior Gui Wu terlahir sebagai orang suci darah, jadi dia tahu banyak tentang berbagai metode yang tidak lazim, dan tentu saja, si bodoh kecil menemukan ide yang mungkin. Banyak logam bisa tahan terhadap api, tetapi bukan korosi meridian darah. Dia mengirim Patua Fei di laboratorium meridian darah sekeranjang besar batu hitam, dan meninggalkan kalimat yang mengatakan pasca tergesa-gesa, Littleful mengangkat tangannya dan tidak peduli. Setelah mendengar kata-kata, pasca tergesa-gesa, tanpa mengatakan apa-apa, ia mengumpulkan para elit laboratorium Blood Meridian untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun Littleful adalah seorang ahli dalam memurnikan harta roh, tetapi pemahamannya tentang Blood Meridian masih kurang dibandingkan dengan spesialis meridian darah. Jika dia meraba-raba dalam kegelapan, itu akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi dengan elaborasi senior Gui Wu, Patua Fei dan timnya dengan cepat menemukan meridian darah yang cocok. Astin Water adalah jenis racun yang lemah, dan merupakan produk penelitian Madame Wu. Intensitas beracunnya sangat lemah, tetapi merupakan cairan yang memiliki hasil paling luar biasa dalam melarutkan batu hitam. Si kecil bodoh memegang botol semprotan perak, yang memiliki bentuk yang sangat unik, kedua ekor ikan saling melilit, kedua mulut ikan adalah mulut botol, masing-masing membentang ke setiap sisi. Konstelasi Pisces, harta karun perak, Pisces Spray Bottle. Setelah mendapatkan harta aneh ini, Tang Tian tidak pernah tahu untuk apa ia bisa digunakan, apakah bisa digunakan untuk mandi setelah bertarung. Tapi setelah itu, dia mengetahui untuk apa itu, botol semprot Pisces adalah harta karun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat baik untuk mengontrol cairan, cocok untuk spesialis meridian darah,
itu cocok untuk profesi memasak, profesi teh, profesi berkebun, untuk itu digunakan dalam pertempuran, itu cocok untuk ilusi elemen air seniman bela diri. Tapi Littleful menggunakannya untuk penyempurnaan, dengan metode pemurnian cairan yang aneh dan tidak lazim, itu sangat cocok untuk harta karun itu. Littleful memiliki ekspresi serius ketika dia mendorong mulut botol-botol semprot Peace Chest ke tangannya. Air Astin mulai bergetar dan berubah menjadi kabut halus yang meresap ke dalam pilar yang terbuat dari rumput merah. Kekuatan botol semprot Peace Chest terungkap. Jika si kecil bodoh mengandalkan dirinya sendiri untuk mengendalikan air Astin, kabut yang terbentuk akan sangat sedikit, kurang untuk memikirkan meresap secara proporsional, ia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang, itu sempurna disempurnakan. Xiao Yu menatap botol Peace Chest spraying di tangan Littleful dengan rasa ingin tahu, botol semprot perak yang bersinar itu indah dan kuat. Batu-batu hitam larut dengan kecepatan yang dapat diamati dengan mata telanjang, mereka mulai berasimilasi bersama, dan air Astin tidak menyebabkan kerusakan pada rumput pedang rit merah. Setelah 20 menit, pilar batu hitam besar terbentuk. Tang Tian dan yang lainnya mulai membongkar tutup rumput pedang rit merah, permukaan pilar batu dipenuhi dengan desain dekoratif dari rumput merah yang saling menjalin. Littleful mengerutkan kening, dia merasa bahwa tanda rumput merah di pilar batu hitam menghalangi dan jelek. Tapi dia tahu bahwa menggunakan api untuk menempa pilar batu hitam seperti itu, melebihi kemampuannya. Tali tebal diikatkan di sekeliling pilar batu hitam. Apakah kalian sudah siap? Sisanya tidak membantu, membuat jalan. Petik 2. Tang Tian diarahkan dari langit, dia menarik salah satu ujung tali tebal, ujung lainnya diikat ke pilar batu hitam. Di sekelilingnya, Bing mengendalikan Sky Tiger, Jing Hao dan Ling Su, masing-masing menarik tali. Batu hitam itu sangat padat dan berat pilar batu hitam itu bisa dibayangkan, bahkan Tang Tian yang begitu kuat, tidak dapat mengguncang pilar itu sendiri. Hei, kalian semua di bawah, buat jalan, berhati-hatilah untuk keselamatanmu. 1 2 3. Tang Tian berteriak dalam persiapan, tali tebal dan kuat membentang kencang, pilar batu hitam dengan diameter 15 meter dan panjang 170 meter secara bertahap diluruskan. Penduduk desa menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu dan terkejut melihat pilar batu hitam di depan mata mereka tiba-tiba muncul, meskipun ditutupi dengan pola vena. Ketika monster raksasa meluruskan di depan mereka, mereka benar-benar terpana. Oke, ini lurus. Ini lurus. Tang Tian berteriak. Sangat menjengkelkan, bahkan hantu akan tahu itu benar. Ling Su berkata dengan kesal. Mereka semua ahli, berkenaan dengan kontrol kekuatan yang baik, tingkat presisi dan keseimbangan, itu pada dasarnya adalah naluri. Tang Tian tidak marah, dia tertawa, berteriak di bagian atas paru-parunya, apakah kamu siap? Beberapa orang mengeluarkan palu godam, dengan palu perunggu di tangan Sky Tiger milik Bing menjadi yang paling menakutkan. Itu setinggi Sky Tiger, dan memberikan perasaan dingin kepada siapapun yang melihatnya. Mulai. Tang Tian berteriak, beberapa sosok melintas seperti kilat, mengumpulkan semua energi yang mereka miliki, beberapa godam memukul ke puncak pilar batu hitam pada saat yang sama. Bang! Suara keras yang melukai telinga penduduk desa terdengar, dan pilar batu hitam itu tenggelam ke bawah. Bang bang bang! Pilar batu hitam itu tenggelam sedikit demi sedikit, seperti paku yang dipukulkan ke tanah tanpa henti. Adegan mengejutkan, membuat penduduk desa menonton dengan mata dan mulut terbuka lebar. Pilar batu hitam tenggelam dalam sekitar 30 meter sebelum berhenti. Semua orang basah kuyup, sangat susah payah, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang suci biasa. 6 pilar batu hitam membentuk segi 6 lengkap, Tang Tian dan sisanya duduk di lantai karena kelelahan. Semua orang sangat basah kuyup hingga tampak seperti ditarik keluar dari air. Penduduk desa yang diorganisir oleh Kren mulai bekerja, banyak tandan rumput pedang rit merah yang diikat bersama-sama didistribusikan dan dianyam di sekitar pilar batu hitam. Sebuah jaring seperti pagar 2 lapis, sekarang mengelilingi seluruh desa. Sekelompok penduduk desa lainnya mulai menuangkan batu hitam ke dalam rongga di antara jaring rumput, batuan hitam terus menumpuk, hingga ketinggian 120 meter sebelum berhenti. Tanah itu juga tersebar dengan lapisan tebal batu hitam. Si kecil bodoh mulai menyemprotkan air Astin, tanah dan bebatuan hitam di jaring rumput dengan cepat meleleh dan membentuk satu tubuh penuh. Setelah itu, bagian atas dari 6 pilar batu hitam juga memiliki jaring rumput yang ditenun dengan pola tertentu. Di bagian atas setiap pilar batu hitam ada menara yang didirikan ke atas, menyerupai 6 pedang tajam yang menunjuk langsung ke langit. Di depan adalah desa rumput merah, Tuan Meng Nan tinggal di sana sementara waktu. Wang Zunxian memperkenalkan dengan hormat. Di sampingnya, adalah seorang pria dengan ekspresi suram dan dingin, seluruh tubuhnya mengenakan baju besi, matanya yang panjang dan sempit berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Para pengawal yang dia ajak bepergian, semuanya melonjak dalam kekuatan sejati, aura mereka mengesankan. Aku ingin melihat dari mana asalnya. Si Sen berkata dengan dingin, dia melirik Wang Zunxian, pada saat itu, jika Komandan Wang mencoba mencari alasan lain, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zunxian tidak berani.
Wang Zunxian pahit di dalam hatinya, pria di depannya datang dari latar belakang yang besar, dia tidak berani menolak, memikirkan Savager bernama Meng Nan, dia ingin menggunakannya sebagai perisai. Si Sen tidak melihat Wang Zunxian, dia berkata, Komandan Wang tidak dapat disalahkan juga, The Blue Tide kali ini, telah menghancurkan lebih dari 200 li jembatan ponton di Laut Cahaya. Selama jembatan ponton tidak diperbaiki, kerugiannya akan mengejutkan, itu sebabnya guru telah memerintahkan untuk merekrut penduduk desa. Aku saat ini membawa kekurangan 200.000 orang, Komandan Wang, kamu lebih baik tidak mempersulit aku. Ya. Wang Zunxian mengangguk. Si Sen tertawa, sistem Sang sangat buruk, Komandan Wang, kamu telah menderita selama beberapa tahun terakhir. Jika jembatan ponton dapat diperbaiki sebelumnya, itu akan menjadi layanan yang sangat besar, dan aku pasti akan melaporkan kembali kepada guru, untuk meminta pengakuan bagi Komandan Wang. My Fast Star System, di seluruh wilayah selatan, memiliki kota perdagangan teratas dengan lokasi yang strategis. Tentang seberapa berkembangnya itu, pada saat itu, Komandan Wang, kamu akan mengalaminya sendiri, haha. Petik 2. Wang Zunxian menghela nafas di dalam hatinya, wajahnya tanpa daya menunjukkan senyum, terima kasih Tuan Si karena telah mendukung aku. Dari sejarah, jembatan ponton di Laut Cahaya selalu dibangun di atas kehidupan manusia. Setiap kali dibangun, hanya 1 dari 10 penduduk desa yang wajib militer yang akan selamat. Meski begitu, mereka tidak memaksa penduduk desa dari Fast Star System, tetapi berlari ke sistem Sang. Jelas mereka tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sistem Sang. Wang Zunxian dilahirkan secara lokal, semua orang adalah teman-teman dan keluarganya, bagaimana dia bisa menanggung untuk mengirim mereka ke kematian mereka. Tetapi jika dia menolak, sistem Sang pasti akan memiliki aliran darah. Kepahitan di mulut Wang Zunxian menjadi lebih pahit, dia memandangi Si Yong, harapannya sekarang tertuju pada tuan muda Meng Nan itu. Tiba-tiba, langkah Si Sen di sampingnya menjadi lamban, napasnya menjadi cepat dan kacau. Wang Zunxian segera tersadar, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, pupilnya tanpa sadar melebar.